Ya, baik, sebentar. Oke. Hari ini memang bahasa kita, kok bergaung ya suaranya ya, berkaitan dengan tadi bagaimana kita merasakan terutama di masa pandemi tetap memiliki hubungan yang baik, karena biar bagaimanapun sebagai orang Kristen kita percaya bahwa pemeliharaan hati, pikiran dan juga perbuatan kita itu terus-menerus harus terpelihara. Tadi bagus sekali pengantar dari Inang Pendeta tadi ya. Intinya nanti akhirnya kasih ya. Nah, yang pertama seperti tadi yang dikatakan memang inline ya, koheren, nyambung begitu ya istilahnya. Nats yang saya ambil adalah 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi segala kekurangan. Kasih menutupi apa yang kita rasakan tidak bisa kita ubah, begitu ya. Jadi ini penting sekali. Jadi dasar perkawinan orang Kristen itu memang harus kasih. Mungkin ada sebagian dari kita tanda kutip menikah karena paksa. Tetapi di dalam pertumbuhan itu, di dalam perjalanan perkawinan itu tentu kasih harus terus-menerus ditumbuhkan, dipelihara. Ya? Baik, coba kita lihat di keluarga pandemi pada saat berbagai survei sudah dilakukan ya, terutama untuk keluarga, untuk saya kebetulan fokusnya minatnya, area interestnya, area yang saya minati dan saya banyak teliti adalah anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kami banyak meneliti bagaimana sih keadaan anak-anak dan keluarga di Indonesia pada masa pandemi. Ini ada beberapa, salah satu yang saya ambil adalah survei Save the Children di Indonesia. Ini salah satu NGO di mana banyak nanti ada juga mungkin yang di Wahana Indonesia Vision. Jadi saya di World Vision itu cukup lama, dari 2016 sampai sekarang ya, menjadi board dan juga akademi. Nah, di sini ada salah satu survei yang melihat bagaimana kondisi keluarga, di mana surveinya tentunya secara online juga ya. Itu pada 4.500 di mana 60% perempuan, biasanya yang rajin, yang bersedia, yang peduli dengan pengisian survei adalah perempuan. Di mana-mana di dalam penelitian psikologi kami sepanjang tahun apalagi pandemi ini mayoritas perempuan yang mau mengisi, ibu-ibu ya. Nah, 40% laki-laki dan anak-anak yang sudah bisa mengisi kuesioner. Ada 2.232 berusia 11 sampai 17 tahun, dia akhirnya perempuan juga lebih banyak. Dan ini berasal dari 30 provinsi di archipelago dari Indonesia ya, dari barat ke timur. Hasilnya adalah 86% sangat signifikan. Orang tua merasakan semakin sulit mengakses layanan kesehatan fisik dan mental, serta mendapat kebutuhan sehari-hari, apalagi saat ini. Survei ini dilakukan pada masuk semester kedua tahun pandemi ya, pada akhir-akhir tahun yang lalu, dan mulai kami sosialisasikan di awal-awal tahun ini. Tanpa terasa kita sudah akan masuk ke semester berikutnya. Dan kita lihat juga ada 74% orang tua kehilangan pendapatannya, dan semakin tinggi pada saat ini ya, kalau survei kita update. 82% responden orang tua mengatakan anak-anak mereka menunjukkan tanda-tanda khawatir, cemas, sedih, dan takut. Saya masih juga menerima informasi dan juga menerima permintaan sampai saat ini bahwa mahasiswa, anak-anak SMA, anak remaja itu mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, berhari-hari tidak keluar kamar, menutup mulutnya, menutup dirinya, bahkan karena begitu frustrasi akhirnya ketahuan sudah menyayat-nyayat dirinya ya, pergelangan tangannya atau pakainya supaya tidak terlihat, dipakein panjang dan juga supaya tidak terlihat, karena mereka depresi. 24% anak Indonesia mengatakan keluarganya mau mendengarkan kebutuhan mereka. Apa yang terjadi dengan mereka, ada yang mendengar, tapi hanya 25%, kurang dari 25%, seperempat. 1 dari 7 anak yang dimintai pendapatnya, dan 1 dari 10 anak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Jadi mereka pasrah menerima
Mereka seringkali juga tidak diajak untuk memahami keadaan pokoknya mereka laksanakan, dan sedikit sekali memang porsi anak-anak yang dilibatkan ketika mereka tahu dan mereka bersama-sama dengan keluarga menjalani hubungan yang tetap sehat selama masa pandemi. Berikutnya kita melihat juga tantangan orang tua anak di masa pandemi. Saya barangkali nanti coba ditulis di chat, saya ingin tahu dari yang hadir pada saat ini sudah berapa lamakah perkawinan, ya, dan kalau boleh misalnya perkawinan sekian lama dengan anak, jadi saya ingin tahu gambarannya sehingga nanti saya bisa mengkaitkan ini, mengkaitkan apa yang saya bahas dengan kondisi Bapak Ibu sekalian yang hadir ini, ya. Boleh tulis di chat, sebentar saya akan membuka chat juga. Tapi maaf Inang Frida, maaf saya potong, ini agak terputus-putus. Inang bisa pakai earphone barangkali? Earphone? Saya nggak pernah pakai earphone. Ini memang internetnya terganggu. Dalam arti kalau internet terganggu itu tidak terkait dengan earphone. Tapi memang saya lihat internet terganggu. Baik. Ya, saya ulang dari sini, ya. Ya, makasih Nang. Ya, terima kasih. Saya biasanya nggak pakai earphone sudah baik, ya, tapi coba juga. Kalau internet terganggu memang begitu. Dari tadi saya mendengar suara saya berdengung. Sekarang sudah kedengaran kan? Masih, ya? Masih Nang, terputus-putus sedikit, ya. Padahal bagus nih, paparannya bagus banget. Saya cari. Biasanya soalnya jarang sekali pakai. Ya Inang, tidak apa Nang, ya, kita bisa nunggu, ya. Ya, ini menyangkut pengaturan waktu dan energi antara bekerja dan mengasuh anak. Terutama kalau kita ketika kita sudah punya anak kecil-kecil, itu bocor dari Amang Simatupang, ya, hasil ya, bocor. Jadi ya sebentar Inang, mohon Amang dan Inang dan adik-adik keluarga muda bisa di mute dulu, ya, supaya kita bisa mendengarkan dari Inang Frida. Terima kasih. Jadi pengatur waktu dan energi, ya, harus melakukan apa dulu, kemudian udah cepat sekali lelah, terus rasa banyak yang terbengkalai, itu menjadi kekhawatiran, apalagi kalau sudah ada yang sakit. Sekarang ini kita tidak lagi steril di mana-mana, ya. Kalau enggak, kita, tetangga kita, keluarga kita tidak hanya sakit kena COVID, tetapi bahkan juga merasakan kepedihan karena kehilangan. Ini saya coba pakai headset apa yang lebih bagus? Bukan headset. Ini bukan headset nih, cuman ini aja. Kemudian kekhawatiran juga akan berbagai aktivitas lain, kelelahan, kurang waktu, ya. Bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Anak-anak yang jenuh berkepanjangan karena mobilitas terbatas, sulit fokus belajar di rumah, dan seringkali kita sebagai individu jadi tidak sabaran, ya. Bapak Ibu sabar itu kok jauh-jauh dari kita, ya. Apalagi ketika mendampingi anak belajar online, apalagi anak masih tidak, belum pernah ketemu teman, belum pernah ketemu guru. Dan pasangan kita pun sibuk dengan link pekerjaannya, baik yang tadinya bisa dipertahankan maupun tidak, dan proses mencari pekerjaan apa yang bisa dilakukan selama masa pandemi. Suara saya masih putus-putus, ya? Saya juga. Masih Inang, masih sedikit-sedikit masih muncul. Tapi udah lebih baik, ya, dari tadi. Makasih, ya. Inang. Ya. Oke. Nah, agar bisa melalui berbagai tantangan memang dibutuhkan ketahanan dan ketangguhan. Ini yang harus kita pelihara, kita pelajari, kita tingkatkan. Karena ini sesuatu yang tidak datang dengan sendirinya. Ini harus kita pupuk, ini harus kita pelajari, ini kita harus jalani. Bagaimana bisa tahan, bagaimana bisa tangguh di dalam keluarga, ya.
apalagi kalau ada salah satu keluarga terdekat kita sudah berkurang ya, atau sakit atau meninggalkan kita. Ini akan menjadi satu perjalanan hidup yang kelihatannya seperti terowongan yang gelap, yang titik terang lampunya sangat jauh, seolah-olah tidak berpengharapan. Ya. Nah, keberfungsian keluarga adalah sejauh mana keluarga dapat menjalankan tugas-tugasnya, rutinitasnya di dalam berbagai sesuatu, dan selalu mengupayakan perkembangan dan kesejahteraan tidak hanya kesehatan, tetapi juga kenyamanan psikologis, mengurangi stres yang sampai distres, jangan sampai depresi, jangan sampai frustrasi, dan pertumbuhan spiritual yang terus di-nurture, terus disirami ya. Kita perlu mendapat siraman terus-menerus. Tapi tidak cukup itu. Kita perlu sehat, cukup sehat. Tapi kita cukup merasakan bahwa kita bisa bahagia di masa seperti ini. Nah, ini yang disebut keberfungsian keluarga. Ketangguhan ini keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor tentunya ya. Dan keberfungsian keluarga ini adalah salah satunya. Ada banyak faktor. Tetapi apakah jalani keluarga kita berfungsi enggak? Nah, ketika keluarga kita berfungsi, kita melihat adanya hubungan-hubungan suami istri, anak dengan anak, kakak beradik, anak dengan ibu atau dengan bapaknya, mama dengan papa, itu sehat, harmonis di antara anggotanya. Ya. Oke. Nah, seperti apa sih karakter keluarga yang sehat dan harmonis gitu ya? Kita melihatnya dari berbagai hal. Satu, di dalam keluarga itu keterbukaan, openness, komunikasinya jalan. Mungkin salah satu atau dua-duanya memang tipenya beda. Ada yang extravert, easy going, ada yang tertutup, ada yang sangat pendiam. Tapi begitu buka mulut, walah kita harus lihat kata-kata apa sih yang keluar dari mulutnya. Itu juga akan sangat mempengaruhi kesehatan mental, kebahagiaan di dalam keluarga. Ya. Kemudian tadi yang saya katakan, saya baru mendengar bahwa baru beberapa jam yang lalu bahwa anak yang belajar sebenarnya di luar negeri kemudian sekarang belajar di Indonesia ternyata tidak lancar kuliahnya dan selama beberapa hari tidak keluar kamar, yang saja tidak ada senyum, menunduk, tidak mau menatap mata. Baru belakangan tadi malam terbuka, dia menangis terbuka, dia memperlihatkan bahwa dia saking depresi itu menyayat dirinya sendiri. Karena memang ketika orang merasakan sakit itu keluar melalui darah, sesuatu yang tidak bisa keluar dalam dirinya, keluar itu membuat sedikit rasa lega, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Kok bisa begitu lama, dia tidak berani cerita pada papa dan mamanya. Anak-anak kecil pun begitu ya, seringkali rewel, marah, tapi ya tidak tahu apa sih sebenarnya masalahnya. Kenapa dia begitu marah, kita malah balik-balikin dia ya. Nah, keterikatan secara emosional dengan tetap memiliki ruang seperti privacy, perbedaan-perbedaan, itu dapat mengembangkan identitas pribadi setiap orang di dalam rumah. Karakteristik, personality, minat, perhatian, terus kemudian kegemaran hobi berbeda-beda. Ya, ini internet saya unstable lagi nih. Yang berbeda-beda mestinya tetap bisa memberikan kita ruang untuk berinteraksi, merasakan kasih sayang, kehangatan, tapi juga bisa memiliki satu kegiatan yang berbeda dengan yang lain. Misalnya kalau kita mau ajak saat teduh, kapan waktunya yang semua memang tidak melakukan aktivitas yang sudah dia tentukan. Misalnya tadi saya lihat salah satu inang di sini sedang berolahraga ya, saya tadi lupa catat namanya, saya lihat dengan pakaian olahraga dan alat-alat olahraga di luarnya. Nah, mungkin pasangannya atau anaknya bilang, ayo mama ikut webinar. Enggak, saya mau webinar tapi juga mau sambil melakukan olahraga. Itu bisa kok dilakukan, misalnya seperti itu. Nah, itu kita harus hargai, karena memang sudah ada pola-pola aktivitas ya. Nah, keluarga yang sehat dan harmonis, penuh kasih sayang, penerimaan,
dan penyesuaian yang tidak terbatas. Artinya salah-salah, nakal-nakal, bohong dikit, asal kemudian ketahuan jujur dan cerita kenapa, tetap diterima. Dia adalah pasangan kita, dia adalah anak-anak kita. Mau nakal kek, mau memecahkan piring kek, mau muntah karena katanya makanannya mama nggak enak, ya dia anak kita gitu ya. Terima dia dan kita tanya kenapa, apa yang perlu diperbaiki. Jangan malah ditambahin, udah kamu nggak usah makan, pergi kau ke kamar. Mama udah capek-capek masak ya, kamu nggak hargai, udah kamu keluar aja sana, cari aja sendiri di mana. Bikin aja Indomie sendiri gitu ya. Dan itu artinya kita tidak memperhatikan kesehatan anak kita karena kita suruh dia makan keluar yang berbahaya, bisa kena COVID di luar, atau dia makan Indomie terus karena memang dia suka mie. Itu yang tidak sehat. Padahal kesenangan sebagai Indomie, misalnya ya, salah satu hari bisa kita olah menjadi makanan sehat. Ada mie-nya juga dan semua orang menikmatinya ya. Nah, kompromi di sini penting sekali. Membantu satu sama lain tanpa pamrih. Artinya bagaimana kita bisa bantu ya kalau tidak ada keterbukaan dan komunikasi. Saya kewalahan dengan PR saya. Memang nggak ada yang bisa bantu PR saya karena papa mama nggak ngerti. Tapi bolehkah saya diberi waktu hari ini atau 2 hari ini, tidak beresin kamar, tidak ikut ngepel, tidak ikut nyiram bunga, whatever gitu ya. Sehingga dia diberi ruang untuk melakukan apa yang harus lakukan, kebutuhannya itu. Atau saya ingin menyendiri karena saya harus menyelesaikan satu tulisan yang perlu inspirasi misalnya. Salah satu pasangan kita mengharapkan itu. Itu yang kita perlu pertimbangkan. Ya. Nah, supaya tercipta relasi yang sehat, ada beberapa karakteristik dasar yang perlu dihidupi dalam keluarga Kristen ya. Mari kita lihat satu persatu. Ini yang selalu saya bawakan lebih dari 20 tahun yang lalu, masih berdampingan dengan Pendeta Eka Dharma Putra ya. Jadi masih sangat relevan karena poin ini saya baca dari seorang psikiater Kristen yang melihat perilaku klien-kliennya, mana yang betul-betul punya dasar spiritual kuat agama Kristianity, karena dia orang Amerika yang pasti umumnya katanya ngakunya religiosity-nya itu berdasarkan kekristianan. Tapi dia lihat mana yang lebih sehat mentalnya, mana yang banyak terganggu kesehatan jiwanya, ya, terganggu jiwanya. Nah, inilah yang kita perhatikan bahwa kita adalah orang Kristen, apalagi HKBP Batak, apalagi Alkitab kita juga mengatakan patriarkat. Kita akan lihat di sini. Satu, teladan. Teladan memang harus kita yakini sebagai orang tua, ya, yang kemudian iman kita, yang kita imankan di dalam keluarga adalah laki-laki sebagai bapak keluarga. Jadi, halo bapak-bapak di sini, biasanya hadir webinar begini soalnya ibu-ibu ya. Saya bersyukur melihat bahwa ada keinginan dari para suami, para bapak-bapak untuk hadir ya. Dan disinilah kuncinya. Memang yang memelihara kedamaian di rumah supaya lebih tenang, damai dan sabar itu ibu. Tetapi ini adalah contoh di mana kalau bapak memberikan kesabaran juga, ketenangan juga, rasa nyaman, seluruh rumah pasti akan rasa nyaman. Tapi memang kuncinya yang menggiring itu semua, yang mengisi itu semua memang ibu. Ya, lihat, perempuan ibu sebagai penolong dan pendidik. Mari kita lihat fungsi kita masing-masing. Apakah kita sudah jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, kalaupun mungkin kita belum punya anak ya? Apakah laki-laki take a leader di dalam keluarga? Karena memang kita patriarkat sebagai orang Kristiani juga, patriarkat. Alkitab kita juga patriarkat. Karena banyak perempuan tidak diakui, tidak dikasih nama ya, tidak dijumlah. Banyak sekian laki-laki dan anak perempuan tidak ikut dijumlah. Nah, perempuan sebagai penolong. Nah, ini lagi yang paling penting. Walaupun kita tadi menekankan pentingnya
tanda kutip ya, kita mengekspresikan diri dan minat kita. Tetapi tetap yang namanya disiplin itu perlu sekali. Tentunya kita lihat disiplin seperti apa yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Apakah jam-jam itu harus strict gitu ya? Nggak boleh dirubah. Wah, itu stressful banget. Karena jelas kita tidak di dalam urutan waktu biasa, jam kerja, jam sekolah, jam ibadah, jam les-les dan sebagainya, atau kita melakukan aktivitas outdoor, indoor. Tetapi setiap kali masing-masing jagalah disiplin. Pasangan suami istri, hargailah bagaimana kita sepakat dengan suatu hal. Kalau kita perlu penyesuaian, mari kita sepakati bersama. Misalnya ya, kapan bangun tidur, kapan melakukan aktivitas, terus anak-anak kadang-kadang merasakan bahwa masa pandemi ini seperti liburan panjang. Jadi boleh kalau lagi sekolah online tidak perlu mandi, tidak perlu sikat gigi, gitu ya, nggak nyisir gitu ya, nggak gitu dong, gitu ya. Tetap ada disiplin yang membuat everybody feel comfortable, nyaman dan cerah dan semangat gitu ya. Kan nggak enak ya, apalagi kalau si bapak dan si ibu yang acem-acem kena matahari, udah olahraga sebentar terus masak, terus dampingi suami kerja, dampingi anak belajar, tapi acem gitu ya. Saya pikir itu juga tidak membawa rasa. Jadi ada hal-hal yang kita harus lihat akan memberikan konsekuensi dengan segera. Kalau kita lihat anak-anak sudah sepakat tidak pegang gadget jam sekian, hari sekian, itu tentu kita harus segera ambil gadgetnya, kecuali itu dipakai untuk belajar. Kita harus cek, kita harus disiplin juga mengecek jam-jam anak belajar, di mana dia pakai gadget itu untuk belajar, bukan untuk games. Nah, kapan games? Itu juga kita sepakati ya. Nah, ini perlu nih kadang-kadang nih, hal kecil, biasanya papa bilang, alah udahlah, lo mak gitu ya, lo mak. Kan kasihan dia gitu ya. Si bapak nggak mau ribut soalnya anaknya reng-reng gitu ya. Terus kadang-kadang dia lagi melakukan sesuatu, lagi telepon bisnis atau lagi di depan komputer, atau memang harus pergi padahal ibu lagi juga bekerja, ibu juga lagi ada banyak pesanan. Kalau dia kemudian membantu ekonomi keluarga untuk barangkali masak karena memang ada salah satu kehilangan pekerjaan, terus anak rewel karena apa? Sedang tumbuh gigi yang kecil ya, sedang tidak enak badan, panas. Nah, gimana gitu ya? Udah kan itu urusanmu gitu, bukan urusanku. Udah gitu ya. Jadi seolah-olah lempar-lemparannya. Kemudian kadang-kadang anak itu ya udah kasih aja es krimnya, nanti papa beliin es krim. Kalau kamu udah sakit pilek, katanya kalau mau es krim nanti papa pulang, atau nanti kalau udah selesai ini saya kasih es krim. Udah diem aja dulu gitu ya. Jadi tidak konsisten, tidak sepakat bagaimana kita mengatakan anak ini sedang kurang sehat, anak ini perlu misalnya istirahat, perlu makan obat, perlu juga makanan sesuatu yang harus dilakukan. Dan ujung-ujungnya kita lihat cinta kasih itu harus nampak di dalam keluarga. Coba ditanya anak-anak, apakah mereka merasakan orang tua mereka mengasihi mereka, begitu ya? Kemudian juga tanya, apakah kita merasa di dalam masa pandemi ini terkikis kasih sayang kita? Nggak bisa lagi say I love you, gitu ya. Gimana keintiman orang tua bisa ditiru oleh anak-anak? Anak-anak diam-diam lihat, ini kayaknya sering GTM nih. Ini internet saya unstable lagi. Papa mama nih GTM nih, gerakan tutup mulut nih. Kok tiba-tiba si papa tidur di atas, si mama di bawah. Masuk tuh ke kamarnya anak-anak misalnya gitu ya. Ada apa? Ini sangat mencekam. Situasi sudah mencekam, dan kalau orang tua memang ada masalah tidak diselesaikan, semua itu akan tertular kepada suasana rumah keseluruhan, ya. Situasi ketidakbahagiaan, situasi kemarahan, situasi yang tidak terselesaikan, dan masalah-masalah yang tidak terkomunikasikan, itu akan membuat seluruh keluarga terganggu. Ya. Nah, kenapa relasi yang sangat penting bagi keluarga ini kok? Sebentar ya, bentar. Ya, oke, baik ya.
Udah sambil mengisi ya, chat kok saya nggak lihat chatnya ya. Oke. Kenapa relasi yang sehat penting bagi keluarga? Kita melihat ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Berpengaruh pada tumbuhnya kepedulian antara anggota keluarga. Kalau kita saling peduli, ayo kita bantuin. Kakak bantuin ambil pampers adik misalnya ya. Ayo mama bantuin dong aku, kata si papa ya, karena ini aku sedang ini tangan kaki sedang pegang yang berat dan takut pecah. Tolong ambilkan handphone nih karena bunyi, atau angkat dulu gitu ya. Hal kecil kadang ya. Terus si mama bilang, ya Allah, taruhlah dulu itu begitu ya. Atau adek tolong pegangin gitu. Kadang-kadang apalagi mama juga mengalami kesulitan dengan kesehatan, mengalami kesulitan dengan mengurus anak dan rumah, papa bisa turun tangan ke dapur dan sebagainya dengan menyediakan sesuatu yang sederhana. Ya, ini penting. Nah, kalau kita peduli, kalau kita merasa bahagia, kita nyaman, itu kita lebih sehat, imunitas tubuh kita tinggi. Sering tertawa di rumah. Jadi kalau ada kesalahan sesuatu yang kamu matanya kemana gitu ya, sambil ketawa, bukan mata gimana? Ya gitulah ya. Tapi dengan lembut mengatakan, oh licin ya nak ya, nggak apa-apa. Ayo kita ya, lain kali hati-hati ya. Gitu ya. Terus yang lucu itu karena si anak sudah takut, sudah mau nangis, dia pikir dia mau dilicing gitu ya sama orang tuanya. Kalau terbiasa dilicing gitu kan. Nah ini sangat mempengaruhi. Dan di situ kita bisa membuka hati dan juga pikiran orang lain di dalam rumah. Kalau kita dekat satu sama lain, kita tahu kalau ada masalah, kita cerita didengerin. Kita tahu kalau ada masalah, kita mengeluh, terus kemudian disiram air dingin supaya rasa sejuk kembali. Ikatan emosional, kita tahu misalnya gini, anak itu nggak dibiarkan berhari-hari manyun. Ya, kemudian nggak makan, kita nggak peduli bahwa dia itu nggak buka jendela, matahari nggak masuk di kamarnya. Ya, ternyata piring dibawa ke kamar banyak kecoa, kita nggak tahu udah berhari-hari. Kan aneh. Karena kita kalau satu rumah di masa pandemi ini kan setiap perubahan sedikit pun kita lihat. Ketika anak yang biasa ceria dan lucu dan lompat-lompat ya, geratak, kok menjadi diam aja, menyudi atau memalingkan muka, tidak mau melihat. Ini yang kita harus lihat. Ketika kita dekat, kita tahu kalau orang Batak tertotok. Kalau kita tahu anak kita pergi keluar ya, atau jauh atau dekat, atau sekarang isolasi, atau kita yang isolasi. Ketika dia telepon pun dari suaranya, kalau ikatan emosional kita dekat, kita tahu dia dalam kondisi apa. Sedihkah? Depresi? Senangkah? Ceriakah? Dari suara pun, intonasinya, kita sudah kenal mereka satu sama lain. Si papa kalau macem-macem kita tahu gelagatnya beda gitu ya. Nggak biasanya naiknya sewangi gitu ya. Mulai kita lihat, ada apa ya Pak? Ajak ketawa aja gitu ya. Oke, nanti kalau gitu nanti video call ya. Kamu lagi ngapain? Kalau lagi happy-happy, bagi-bagi dong happy-nya gitu ya. Itu ikatan emosional. Dan ketika emosi anak-anak kita bisa tahu dengan cepat, ketika mereka bisa mengutarakan kekesalan hati dan didengar oleh orang tuanya. Ada banyak perilaku anak yang bermasalah, itu bisa kita kurangi risikonya. Anak-anak yang perkembangannya terlambat, ketika kita tahu dengan cepat, ketika kita bantu intervensi dan menstimulasinya, ketika dia masa sekolah nanti, dia tidak akan mengalami kesulitan akademis. Karena kita sudah intervensi, kita sudah selesaikan dan bantu bagaimana mengatasi masalahnya. Dengan demikian tadi ya, akademiknya pun tidak terganggu. Ya Ina, ya. Kok suara saya menggema, masih terdengar kah? Masih Nang, bagus. Masih Nang, bagus, jelas. Lanjut ya. Lanjut ya Nang. Oke. Nah, ketika ada berbagai generasi di dalam rumah, itu juga salah satu tantangan yang dapat membangun relasi yang sehat di dalam keluarga, ya. Jadi kita melihat ada macam-macam hal yang akan mengganggu. Nah sekarang ini kan orang tua sering mengeluh ya,
Biasanya kalau dia bilang, ya Ibu Frida, bagaimana ya mengurangi anak untuk main gadget games? Pasti pertama kali yang saya akan tanya balik adalah, apakah ibu dan bapak, orang di rumah atau kakaknya atau orang lain pegang gadget juga di waktu-waktu anak belajar atau di waktu-waktu yang memang biasanya luang gitu ya? Iya. Jadi kalau kita mau menghentikan gadget bagi anak-anaknya, kita harus berhenti dulu. Atau kita harus tahu kapan. Dan bersama-sama menyepakati. Itu tadi kesepakatan ya. Dan variasi usia ini di dalam keluarga akan sangat mempengaruhi. Saya tahu ada keluarga, apalagi keluarga Batak, kadang-kadang masih ada 4 generasi di rumah ya. Si opung kemudian sudah bisa ada cucunya punya anak juga ya. Jadi ada kadang-kadang kebanyakan 3 generasi. Jadi 3 generasi ini, generasi orang tua adalah generasi sandwich namanya. Generasi yang harus memperhatikan anak-anak, tapi juga harus memperhatikan orang tuanya. Maka mereka dibilang generasi sandwich, di tengah-tengah kejepit. Harus peduli. Ya, kalaupun mereka tidak satu rumah, tapi mempunyai tanggung jawab untuk keluarga besar. Itu juga penting ya. Jadi ini berpengaruh terhadap gaya komunikasi. Nanti adik-adikku lihat, suami saya tuh anak paling besar, istri saya tuh anak paling kecil, komunikasinya kayak apa ya gitu ya. Atau sebaliknya, dua-duanya anak paling besar, dua-duanya anak paling kecil. Nah ini juga akan berpengaruh pada gaya komunikasi. Yang satu yang terbiasa bossy karena punya adik-adik, ya merasa kebawa terus. Nah si ibu yang paling kecil ini yang biasa disuruh-suruh sih nggak apa-apa, nyambung lah tuh ya. Tapi merasa tidak punya suara dan seringkali tertekan, misalnya seperti itu ya. Nah, media sosial ini memang sekarang menjadi sangat-sangat penting karena semua kita lakukan seperti berzoom ria ini, berzoom meet ini juga akan sangat berpengaruh dan juga bagaimana kita mengembangkan ya dengan media sosial. Bahkan gereja kita pun tidak hanya live stream, tapi juga sudah punya FB, sudah punya IG, supaya bisa diakses oleh anak-anak muda remaja. Ya. Kemudian internet akses ini ya, saya terus terang biasanya tiap hari itu melapor kalau hari kerja ya, apa yang saya lakukan, bagaimana jaringan saya, ya, internet hari ini bagus atau jelek, baru hari ini saya pikir yang paling terburuk yang saya dapat refleksi dari audiens saya ya, saya banyak terganggu seperti itu ya. So far, puji Tuhan baik, tapi banyak teman-teman saya dosen, banyak juga mahasiswa saya yang belajar dari berbagai tempat di Indonesia, itu terganggu. Tidak hanya di remote area, di kota besar di Jakarta, anak kelas internasional yang saya ajar, juga bisa terganggu. Tidak melihat dia kaya atau miskin, tidak melihat dia di pedesaan atau di perkotaan. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang menjadi perhatian kita ya. Jadi gampang diakses, terus apa yang diakses, kemudian bagaimana itu mempengaruhi proses belajar dan bekerja setiap orang di rumah. Ya. Nah, ini tantangan keluarga di masa modern ya. Saya akan masuk kepada pasangan-pasangan dan saya akan kecilkan dulu ini supaya saya bisa melihat chat ya. Mungkin chat. Jadi saya mesti ngecilin dulu supaya saya bisa lihat chat ya. Saya mau tahu ya. Karena kita akan masuk pada jenjang klasifikasi tantangan-tantangan pada masa modern di pasangan suami istri ya. Jadi lihat 67% pasangan di era modern mengalami penurunan kepuasan dalam hubungan pernikahannya. Coba saya mau lihat chatnya. Kok saya belum bisa keluarin? Inang moderator bisa lihat chatnya. Udah ada ngisi nggak? Bisa Inang. Ada sudah beberapa keluarga. Oh ini chatnya di atas, dia tadinya di bawah. Iya, di atas. Sorry. Oke, wow, ada yang dimulai dari Andi Pangaribuan nih, langsung ke bawah Inang. Ya. Ada yang 3,5 tahun menikah, udah 3 anak, repot kali ya. Banyak anak, banyak rezeki. Nah ini ya, jadi kita baru 2 bulan, wah,
Masih pernikahan imut-imut, ini belum punya anak. Baik. Ada yang sudah 6 tahun. Ini keluarga Ani Pangaribuan sudah ada anak atau belum pernikahan? Karena beda memang ada anak apa tidak. Ya, boleh dibuka mic-nya ketika saya menyapa Inang Ani atau adik Ani. Sudah Halo Inang. 6 tahun sudah ada berapa anak? Puji Tuhan ada 1. Yes. Oke. Dek Ria sama Kardo ada berapa anak? 1 Inang, puji Tuhan. 1. Wow, sekarang imut ini ya, selected terbatas ya. Susah ya jadi. Oke. Amang Siombing 8 tahun berapa anaknya? Ini 8 tahun rata-rata. Horas Inang. 2 anak Inang. Oke, mantap. Ini Inang Leti bukan? Ya? Inang Rima? Iya, Rima. Ya, oke. Inang ini Nita? Inang? Coba sebutkan namanya. Wah, 10 tahun 2 anak. Iya, baik. Keluarga Tumpak itu 2,5 tahun. Sudah ada anak belum? Tolong dikatakan yang kita sudah sebut namanya, yang belum mencantumkan sudah ada anak. Masih jawab. Oke, ada revisi. Ya, baik. Ya, Inang Ani, Adek, Juliani. Sama Inang yang tadi, Inang, aku tadi nggak nulis nama suamiku. Sekarang aku tulis nama suamiku. Ya, 1 anak. Iya. Oke. 10 tahun ya anak. Oke, ini bervariasi, saya senang sekali. Nanti kita akan belajar satu sama lain ya. 4 tahun pernikahan. Oke, ada anak. Tadi rame kok nih. Inang Manda, Adek Manda. Ada anak kah? Tadi bajak bocor rame itu tadi di rumah kelihatannya. Berapa Belum anak? Inang. Belum. Oh, tadi ada yang nge-zoom juga di sebelahnya, rame banget tadi bocor. Iya, soalnya ada meeting juga Inang sambil. Oh, oke. Belum ya? Oke. Amang Panjaitan baru Simbolon 5 tahun dengan 2 anak. Tadi menarik saya lihat ada 3,5 tahun sudah 3 anak. Repot banget kali ya. Amang Sinurat baru Gultom 2 tahun 10 bulan baby. Bukan baby 10 bulan. Usia pernikahan 2 tahun 10 bulan sudah ada anak. Inang? Keluarga Sinurat? Belum Inang. Oke, belum ya. Jadi masih ada beberapa keluarga muda yang baru-baru ya. Oke. Pak Alti Raja Panjaitan 5 tahun dan 2 anak ya. Nah, ini tadi ya. Keluarga Panjaitan baru Purba. Sibuk sekali ya adik Purba kita ini pasti ya. 3,5 tahun 3 anak, aku ngebayangin. Saya punya anak 3, tapi repelitanya Tuhan. Setiap 5,5 tahun. Pertama, kedua 5,5 tahun. Kedua, ketiga 5,5 tahun juga. Jadi pertama, ketiga 11 tahun. Tuhan baik banget sama aku. Setiap anak masuk TK baru dikasih lagi, tapi itu berjuang. Ya, ini Dek Sinurat baru Gultom, itu berjuangnya juga luar biasa untuk dapat 3 anak itu. Benar-benar rencananya Tuhan. Ya, banyak kesaksian tentang hal itu. Sabar ya. Iya, makasih Inang. Tio 8 bulan pernikahan belum ya, barangkali ya. Kalau sudah, hati-hati, apa nih 8 bulan sudah ada? Wah, mencurigakan. Ini adalah Hela dan borunya Inang Sandra. Inang. Iya. Belum ya, baru Iya. 8 bulan. Jadi Inang Sandra nanti cucu. Oh, sedang ini pregnant sekarang. Ya, sudah adik Puji Petra. Tuhan, senangnya ya. Keluarga Robi 5 tahun kalian 2 anak, keluarga Simbol belum ini 2 anak 6,5 tahun dan 3,5 selama 7 tahun. Wah, ini langsung juga tuh 7 tahun pernikahan sudah 6,5 tahun usia anaknya. Wah, cepat juga ya itu ya. Gercep itu namanya. Baik, akan saya lanjutkan. Kita coba lihat dan masing-masing membuat refleksi, dan kalau mau tanya pada ketika usianya itu nanti saya bahas, silahkan tulis di chat ya. Oke. Apa sih yang membuat 33% pasangan di era modern tetap memiliki kepuasan dalam hubungan pernikahannya? Tadi kan dibilang 67%. Sisanya 33% gimana? Ya, saya coba buka, ini nggak enak banget dengarnya. Ya, mudah-mudahan internetnya udah lebih baik. Adanya friendship and teamship dalam rumah tangga. Keren ya? Ternyata, kalaupun kita dulu sahabat di dalam pekerjaan, teman kerja di tempat pekerjaan, sahabat di tempat kita belajar, ternyata sampai kita menikah pun kita tetap memelihara friendship dan teamship dalam rumah tangga. Itu benar banget. Saya tahu ya, saya kebetulan 3 anak saya juga sudah berkeluarga. 2 keluarga sudah punya anak,
Yang ketiga sedang program punya anak. Setelah 4,5 sampai 5 tahun. Mirip saya juga. Saya 4,5 tahun baru dapat yang pertama. Berobat habis-habisan. Kedua juga berobat habis-habisan. Keluarga anak saya yang kedua juga bayi tabung. Ya. Cuman yang pertamanya agak cepat. Hari ini mereka merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-12 atau ke-13 saya lupa ya. Nah, bagaimana setiap keluarga menjaga, mengembangkan yang disebut friendship and teamship. Jadi tidak ada ya bos and ini ya, bos dan anggotanya tuh nggak ada ya, tapi teamship. Jadi dari mulai mereka menikah, mereka itu memang keluar dari rumah, itu kesepakatan keluarga bahwa mereka itu tidak tinggal sama orang tua mandiri. Nah, dengan kemandirian mereka, misalnya ya, yang pertama itu awal-awalnya biasanya mereka di apartemen tidak punya pengasuh rumah tangga. Sekali-sekali datang atau harian datang ya. Bagaimana mereka berjanji bagaimana mereka misalnya Sabtu Minggu itu tidak ada yang bantuin mereka. Senin sampai Jumat mungkin harian ada tapi tidak menginap ya. Bagaimana hari Sabtu Minggu itu berdua merawat anak. Bahkan ketika mereka pernah bekerja di luar negeri juga itu betul-betul istrinya juga belajar teologi ketika suami bekerja di luar ya. Kemudian berlatih manajemen konflik yang sehat. Namanya juga berlatih. Jadi tidak dari sononya kemampuan setiap orang untuk berlatih menyelesaikan konflik. Ini 33% loh. Mudah-mudahan Anda bisa ikut di kelompok ini ya. Karena mayoritas itu tidak pernah tahu pentingnya berlatih belajar tentang manajemen konflik. Tentu manajemen konflik yang sehat ya, nggak GTM kayak seperti saya bilang tadi, nggak langsung mardua tataring, pindah tempat tidur, pindah kamar, pindah rumah pula ya, bukan itu. Adanya tujuan bersama yang bermakna antar suami istri. Jadi lihatlah ya, menetapkan tujuan di dalam hidup itu selalu ada dari mulai kita belajar, sekolah, sampai sekarang saya masih membimbing pemuda umur 27 tahun menetapkan tujuan hidup. Orang tuanya sudah kesel, ya? Mestinya dia tahu apa yang dipilih karena dia salah jurusan lah katanya, terus nggak mau bekerja, terus mesti sudah punya istri, jadi kekesalan orang tuanya mengatakan. Nah itu saya tuntun umur segitu pun nggak tahu tujuan hidup apa, ya. Apalagi kalau kita sudah bersama, yang satu punya tujuan, yang satu nggak repot, ya. Dua-duanya punya tujuan, bagaimana? Tujuan itu bisa kita maknai sama. Ngotot saya mau ini yang saya akan lakukan. Ini udah tujuan saya dari mulai gadis, ya. Saya mau bekerja, saya mau S2 saya terpakai. Orang tua saya udah bayar saya mahal sekolah ke luar negeri. Saya nggak mau jadi ART gitu ya. Nah, pemaknaan itu mungkin bisa lebih baik kalau kita katakan, ayo bagaimana kita bisa berkembang bersama-sama. Kita tidak menelantarkan keluarga kita membina, membuat bersama-sama tujuan keluarga ini. Boleh punya tujuan masing-masing. Tapi ada dong tujuan keluarga gitu ya. Dan ini saya bold ya, coba lihat. Ada waktu yang diluangkan khusus untuk berkegiatan bersama keluarga. Sekarang banyak banget. Ya. Sekarang banyak banget. Bahkan sampai nggak tahu mau ngapain gitu ya. Tapi saya ingat ketika masa tidak pandemi, masa kita off ya. Pernahkah kita janjian ngedate, apalagi yang udah punya anak ya kadang-kadang nggak sempat ya. Dan bagaimana kita mensyukuri waktu-waktu kita sebelum punya anak. Nah itu tadi yang 3,5 tahun sudah punya 3 anak, mungkin tidak sebanyak kami yang punya anaknya baru di atas 3 tahun atau 4 tahun. Punya waktu banyak untuk menyesuaikan diri. Karena apa? Lihat, ya kita akan melihat stage of growth in marriage. Bagaimana tiap tahapan di dalam rumah tangga itu akan terpengaruh. Saya mendengar suara saya atau suara orang lain mengemai. Masih kedengeran ya? Tolong saya diinfo kalau masih Inang. Aman Inang, suaranya aman. Lihat ya, tahapan di dalam perkawinan. Oke, jeng. Oke. Ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan ya. Pertama, kita melihat ada tahap romantisme gitu ya. Masa-masa penuh cinta yang biasanya berlangsung selama 2 bulan hingga 2 tahun pertama sejak hubungan dimulai.
Ini masa romans. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat juga ya, perkawinan kita ini terjadi setelah kenal berapa lama ya. Ada yang cuma bulanan, ada yang tahunan hitungannya. Ini pasti kalau ada stop children, kita akan menarik menceritakan bagaimana sekarang kita menjalani rumah tangga kita. Nah, pada tahap romantis ini, umumnya kita lebih fokus pada kesamaan yang kita miliki dengan pasangan. Banyak terlibat dalam aktivitas bersama dan cenderung menghindari perselisihan. Baik ketika masa pacaran maupun pada awal kita menikah. Ingat nggak selalu ya, yang klasik ya, dulu kita dituntun dan kalau kita agak tersandung sedikit, oh kenapa gitu ya, oh dia menunduk tangannya, kita dipegang terus mana yang sakit dipijit. Tapi sekarang dia jalan di depan, istrinya di belakang, terus kalau tersandung ditengok pun enggak. Ada anekdot itu naik motor atau naik sepeda digonceng, dia nggak tahu kalau istrinya sudah jatuh belakang. Misalnya seperti itu. Terus jerit-jerit, aku terjatuh nih. Oh terjatuh ya, oke. Kenapa kok pegangan? Kenapa kok nggak lihat batu itu gitu ya? Menyalahkan ya. Itu kalau sudah lewat masa romantis masuklah kepada power struggle. Ini masa-masa kita mengatakan seperti kurva naik turun ya. Nah, ini yang kita lihat. Biasanya dialami ketika pernikahan memasuki usia 3 hingga 4 tahun. Ya, ini awal-awal romantis deh. Aduh, apalagi sekarang ini nggak jadi-jadi. Perkawinan ditunda-tunda, ternyata malah perkawinan di masa pandemi lebih irit ekonomis ya, tidak pakai pesta besar karena banyak pasangan muda sebenarnya inginnya sederhana dan hanya teman-teman, tapi orang tua pingin ada nabolon gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini masa-masa pandemi di sebelum-sebelumnya ini masih ya, tapi ini udah mulai sebelum pandemi ya, memasuki usia 3-4 tahun di mana biasanya pasangan mulai menyadari adanya perbedaan kekurangan masing-masing sehingga seringkali tidak terbendung rasa kecewa, ingin marah, yang membuat kita mencoba mengubah pasangan sesuai ekspektasi kita. Fase ini bisa berlangsung selama beberapa tahun dan perlu dilalui bersama agar rumah tangga tidak terganggu. Sorry to say, adik-adikku semua yang ada di sini, Bapak Ibu pendeta penetua, saya banyak menghadapi kasus di bawah 5 tahun itu strugglingnya luar biasa. Perceraian terjadi, bahkan orang tua tidak dikasih tahu kalau mereka sudah pisah. Karena mereka tidak mau orang tua tahu, karena kalau tahu pasti dicegah gitu ya. Dan setiap kali kan kita menganjurkan, ayo konsultasilah. Kalau kita tahu, tapi seringkali kita nggak tahu bahwa mereka itu pura-pura manis, happy-happy aja gitu ya, datang berdua gitu. Oh iya, apa kabar, lagi telepon? Ada, padahal nggak ada di rumah ya bilangnya. Ini hal-hal yang terjadi. Saya menikah tahun 78, usia perkawinan saya itu sudah 43 tahun ya, 43 tahun. Ada hal-hal kecil kadang-kadang ya yang masih rasanya tetap tidak bisa dan harus kita terima. Contoh sederhana, ketika kita mencet odol ya, ini saya alami dari mulai perkawinan kami ya. Mencet odol, biasanya laki-laki mencetnya di mana? Yo, boleh bersuara. Perempuan di mana? Yo, boleh buka. Kalau pencet odol, mau sikat gigi, dipencetnya di bagian mana? Ibu-ibu dari bawah. Ibu-ibu Ya, dari bawah, bapak-bapak dari yang atas. jawab, bapak-bapak yang jawab. Kalau bapak-bapak Dari atas. Dari tengah. dari tengah kah? Nah, Kadang-kadang hal kecil seperti itu, aku kadang-kadang kesel ya. Itu yang selalu aku contohin sampai sekarang. Tapi akhirnya ketika kita sudah masuk pada stability stage, kita sudah percuma ngomong sama dia dan dia jadi marah ya kalau ditegur gitu ya. Terus kadang-kadang dalam pikiran saya kita ngomong, ya udah kalau kau nggak kau beresin. Jadi setiap hari kalau dia habis sikat gigi, saya mau pakai odol, saya dorong lagi, saya beresin, saya lipat dari gitu ya.
Tapi sekarang memang karena suami saya sudah stroke berapa kali, saya menjadi caregiver-nya. Saya sekarang senang karena saya bisa mengatur bagaimana memberi odol pada sikat ginjal karena saya yang mengurus dia gitu ya. Nah, stability stage ini umumnya dialami ketika kita berhasil mengelola konflik yang muncul karena berbagai perbedaan yang ada. Saya selalu bilang terbuka, anak-anak saya tahu, suami saya juga dengar bahwa kami adalah pribadi yang berbeda dua kutub. Saya dan suami saya ya. Suami saya berasal dari keluarga yang very achievement oriented. Sangat tegas, sangat kaku, introvert. Teknik latar belakangnya terus masuk perbankan. Sangat tertutup, menjaga rakyat. Saya berasal dari keluarga yang besar. Ayah saya laki-laki pertama dari 16 bersaudara. Kami kompak banget. Mangan orang mangan ngumpul. Jadi nggak penting itu pendidikan, yang penting kasih sayang. Kami tidak dipacu untuk prestasi, tapi kami dipacu untuk peduli satu sama lain. Ya, jadi kami perempuan di dalam keluarga yang lebih maju pendidikannya karena suami-suami kami keras dan juga menekankan kami maju terus. Sedangkan yang laki-laki saudara-saudara kami akhirnya hamba Tuhan kebanyakan. Tidak bisa jadi Christine nggak berhasil melakukan segala satu, nggak bisa karena mereka akhirnya pelayanan. Katanya Tuhan akan memberikan kecukupan gitu ya istilahnya. Nah, inilah yang kita harus lihat bagaimana kita satu sama lain cintanya makin dalam. Sudah seperti sahabat. Jadi kalau suami saya marah gitu ya, karena dia jarang bicara, terus kalau dia marah, saya berpikir di dalam pikiran saya puji Tuhan dia marah. Kok dia terus kemudian banyak konflik yang dia tidak kuat, banyak kekecewaan dan kemarahan tidak dikeluarkan, bisa pecah pembuluh darahnya. Karena dia emang hipertensi. Diabetik pula, makanya dia stroke berapa kali. Jadi kadang-kadang kita harus bilang pada diri kita, bersyukur. Jangan ditangkepin, jangan disiram bensin. Kalau marah jangan siram bensin. Jangan, apa sih? Asal bensin, jangan digituin lah. Jangan intonasi suara itu saling balap-balapan tingginya menjadi peran dan tenor gitu ya. Gantian, bicaranya gantian. Kadang-kadang kita merasa bahwa tidak berdasar misalnya ya, salahnya itu tidak berdasar. Tapi kemudian emosi saya itu, emosi kita rasakan, naikkan ke dalam dari otak belakang ini ya, dari batang otak ini naikkan ke hipotalamus di tengah. Hipotalamus akan mewarning. Dengan pengalaman kita bersama dia, kita tahu bahwa dia sudah memendam banyak hal dan ini waktunya keluar dan kita bersyukur dia keluarkan. Ya, bersyukur. Jadi dia lega, dia lebih tenang. Udah cool down, kita diam aja, dia pasti reset, kita diam aja. Karena kita biasanya cepet. Ibu-ibu istri kan biasanya rame. Jadi begitu kita bungkem, dia akan merasa nggak enak. Ya kan, benar kan? Apa pendapatmu gitu ya? Intonasinya udah turun ya. Harus sabar ya. Nah, hubungan bisa lebih damai tentunya ya. Perlu waspada kalau mulai membosankan, plateau gitu ya, mendatar. Terus bagaimana bisa tuh bersama sebagai pasangan. Tetap kita membutuhkan konflik ya. Jadi kadang-kadang ya kita marah-marahan juga, terus kemudian kadang-kadang saya ajak ketawa aja. Nah gitu dong, saya bilang ketawa. Jangan murhing terus habis di depan TV terus nontonin semua pandemi dan banyak kesulitan. Jadi kita murhing terus buhinya ya. Nah, berikutnya ya, tidak cukup itu ya. Kita mengatakan kita sudah aman ya. Kita sudah aman, sudah sampai kepada masa-masa yang barangkali kita katakan tadi adalah masa-masa yang stabil. Ingat, stabil itu tidak cukup. Perlu commitment stage. Pasangan sudah benar-benar menerima satu sama lain. Biasanya ini berjalan dengan berjalannya waktu, berjalannya masa perkawinan kita, sudah bisa menangani ketegangan dan konflik yang salah satu walaupun kesel bisa membuat itu menjadi satu humor, tapi hati-hati kadang-kadang kalau kita bercanda bilang, kamu bercanda lagi, saya serius gitu ya. Itu juga bisa terjadi ya, tanpa berimbas pada kelangsungan perkawinan. Hati-hati. Contohnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan prinsip agree to disagree. Oke, kita sama-sama berbeda pendapat. Yang banyak di saya ya, suami saya itu tuh nggak seneng itu loh.
agama lain itu melakukan berbagai hal. Mereka mayoritas mereka yang bikin negara kita ini nggak sehat lah, banyak pelanggaran lah, apa segala macam, pulang kampung segala macam gitu ya. Saya nggak setuju sebenarnya dia mengatakan seperti itu. Kita hormatilah gitu ya. Tapi udahlah, ngapain sih berantem sama dia, umurnya udah 74 gitu ya. Saya sudah lebih dari 65. Udahlah. Tapi saya diam aja, dan dia tahu kalau saya diam saya tidak setuju. Terus dia juga sebel pada pembicara-pembicara yang ditanya pendapatnya tentang COVID ini. Orang Indonesia kerja di luar negeri, dapat gaji di luar negeri, sok ngomong-ngomong lagi katanya tentang Indonesia, tentang apa yang benar gitu ya. Dia marah-marah sendiri. Saya diam aja. Tapi kalau ada hal-hal yang kita bisa bahas ini, kenapa ya? Nggak tahu kenapa gitu ya. Ya udah, gitu caranya komunikasi. Tapi kita tetap bisa terus melihat komunikasinya seperti apa. Kemudian masuk kepada co-creation stage. Memasuki tahap ini umumnya semua hal yang telah dilalui pada tahun sebelumnya memberikan pembelajaran sehingga bisa memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi berikutnya ya. Jadi ini kalau suara saya agak biar paling tidak saya berpatokan pada bacaan ini dan Anda bisa baca ya. Dengan demikian kita bersama pasangan pun semakin bisa bekerja sebagai tim. Ingat ya, pada awal 33% kita kan mau ya masuk kepada yang 33%, kita friendship and teamship. Bekerjalah sebagai tim. Nggak ada yang lebih macho atau lebih berkuasa daripada yang lain. Kepala rumah tangga iya, tapi ingat, seperti Kristus, kepala rumah tangga itu, Kristus adalah mencuci kaki murid-muridnya. Ya, jadi kepala keluarga yang tidak otoriter, tapi justru melayani istri dan anak-anaknya. Ingat, di sini kita perlu mengerahkan semua kemampuan untuk mendukung satu sama lain hingga target atau tujuan keluarga itu tercapai. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat fase krisis berdasarkan usia pernikahan. Jeng ya. Ini kita lihat ya problemnya ya. Oke. Di tahun pertama sampai ketiga umumnya krisis atau konflik bersumber dari perbedaan karakter, sifat, gaya hidup yang baru diketahui. Anda boleh chat pada saya, chat Japri ya, kan di situ ada nama saya ya. Anda boleh chat. Anda yang sekarang usia pernikahannya 1 dan 3, coba lihat. Kalaupun misalnya konflik tidak harus krisis, itu bersumber pada apa di dalam keluarga? Nanti kalau waktunya cukup kita angkat, tapi saya tidak sebutkan itu siapa. Karena ini proses pembelajaran ya. Buat yang lebih muda atau buat mama-mama kayak kita yang sudah punya anak menantu cucu ya, Inang Sandra ya. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Tahun kelima yang saya katakan. Ini sudah mulai meningkat ya, menanjak dia ya. Umumnya krisis konflik bersumber dari kondisi finansial yang relatif belum stabil atau mapan, apalagi di masa pandemi. Saya melihat kasus-kasus yang banyak saya tangani itu umumnya adalah suami atau bapak yang terkena krisis pekerjaan, terkena PHK atau tidak bisa lagi melakukan aktivitas untuk mencari income di luar, itu menjadi sangat terpuruk. Orang Batak sangat gengsi dan merasa jaim banget kalau dia sebagai kepala keluarga, sehingga istri yang cekatan seolah-olah mengambil alih bagaimana keluarga bisa tetap menjalankan roda kehidupan dengan senormal mungkin. Istri itu bisa multiple, kerja juga di depan komputer, kemudian bikin makanan untuk dijual, bagaimana kreatif lebih hemat dengan apa yang ada, tetapi everybody happy dan menikmatinya. Maaf ya, ini berdasarkan survei, berdasarkan penelitian, dan berdasarkan kasus-kasus yang saya hadapi. Perempuan itu kalau boleh dibilang ya, bukan karena saya perempuan ya, maaf ya adik-adik amang laki-laki, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sebagai psikolog 40 tahun lebih ya, dan juga meneliti dan riset tentang hal ini. Perempuan tuh ibarat karet gelang ya, udah lama kita nggak punya karet gelang, karet Jepang ya. Dia tuh lembut, lemah, tapi dia lentur, dia tidak mudah patah. Sedangkan laki-laki itu seperti dahan, ranting,
ya kayaknya keras gitu ya, bisa buat mukul, bisa buat apa. Tapi begitu patah, kata orang Jawa, prigel, tugel, patah dia gitu ya. Nah, ini tantangannya ya. Coba boleh japri juga kepada saya yang tahu ke ini kalau ada konflik apa betul? Ya. Ada yang bertanya atau ada yang enggak ya? Kayak ada suara yang keluar. Tahun ke-10 umumnya potensi krisis. Konflik bersumber dari perasaan jenuh, bosan dengan pasangan, atau sibuk asik dengan aktivitas masing-masing. Apalagi kalau berbeda, mereka punya minat. Yang satu outdoor activity, yang satu indoor activity. Yang satu suka traveling, yang satu sukanya indoor. Ya, karena orangnya lebih tertutup gitu ya. Apalagi kalau yang traveling, yang outdoor, yang karirnya bagus tuh yang perempuan, dipakai sama bosnya keluar luar negeri. Si bapak ini introvert. Dia mungkin lebih kepada statistik, perpajakan, kemudian akuntansi, komputerisasi gitu ya. Kemudian tahun ke-15 ini mungkin belum ada, tapi kita ya, Amang Inang, pendeta mungkin pendamping, penetua ini ya, masuk ke sini ya, rentan mengalami masalah eksistensi diri. Krisis identitas diri tersebut akan diikuti dengan fase tahun pernikahan ke-20, di mana baik suami dan istri mengalami masa refleksi. Ya, rata-rata sudah ada yang pensiun, rata-rata sudah ada yang mulai sakit. Puji Tuhan, di perkawinan saya 40-an, saya masih bisa bekerja. Suami saya sudah berapa tahun yang lalu, dari 2006 kali ya, sudah cukup lama pensiun, dan saya masih bisa mengajar sampai paling sedikit 70 tahun karena saya sudah guru besar. Ya, tahun ke-25, ketergantungan terhadap pasangan semakin kuat. Nah, jika berhasil mencapai fase ini, akan sadar bahwa satu-satunya yang dibutuhkan adalah kehadiran Tuhan sebagai teman hidup di masa tua. Ketika saya sibuk-sibuknya dan suami saya sibuk, kemudian satu kali yang saya tidak bisa keluar kota karena suami saya memerlukan saya mendampingi dia, atau dia sudah mulai sakit, saya mengatakan kepada teman-teman saya, maaf ya, ini sekarang prioritas, karena suami saya selalu mengingatkan saya, sampai kapan Mak kita bisa hidup bersama? Sampai kapan ya? Jadi saya mendahulukan dia. Bersyukur juga masa pandemi ini buat saya luar biasa. Ketika dia bolak-balik masuk rumah sakit selama 3 tahun, 4 tahun, sekarang saya bisa mendampingi 24 jam. Dan puji Tuhan juga umur kamu beda 7 tahun. Semoga Tuhan memberikan kesehatan pada saya untuk menjadi caregiver suami saya ya. Karena abang-abangnya dan banyak orang lain sudah menggunakan caregiver yang harus dibayar mahal untuk mendampingi suami. Nah, sekarang kita melihat ya, tadi masing-masing boleh ya, silakan ya. Nanti mudah-mudahan cukup waktu untuk melihat ada case yang perlu kita bahas. Baik, kita sekarang lihat bagaimana dua sisi tentang konflik. Tadi kita bicara tentang konflik ya. Kita bicara tentang konflik. Konflik itu harus kita pelajari, harus kita latih untuk bisa memanage konflik secara sehat. Ada orang yang memanage konflik dengan gampang dan negatif. Ya kita pisah aja. Ya udah, silakan kamu kembali pada orang tuamu. Ya udah, anak-anak ikut orang tuamu aja. Atau aku terima aja tawaran ke luar negeri. Ya, itu manajemen konflik yang buruk, yang negatif. Nah, kita lihat ada dua sisi tentang konflik. Ya, yang positif adalah kembali, ini menurut saya magic word, komunikasi. Saya tahu setiap kali ada masalah di dalam keharmonisan luar rumah tangga yang saya tangani maupun yang saya dengar tapi nggak mau konsultasi, itu adalah komunikasi. Komunikasi memburuk, bahkan tidak ada sama sekali. Sulit untuk memulai kembali karena sudah berkarat. Kemudian bagaimana memotivasi setiap orang untuk memecahkan masalah. Ketika saya mulai dengan problem keluarga yang ingin konsultasi dengan saya, kadang-kadang mereka diusulkan oleh orang lain. Mungkin orang tua, mungkin ada tantenya atau kakak iparnya atau siapapun. Saya pertama kali mengatakan, ini yang mau konsultasi siapa? Kalau hanya keluarga, sorry, saya nggak mungkin
menghadirkan orang yang tidak mau memecahkan masalah dan tidak merasa konsultasi itu adalah salah satu jalan untuk dapat meningkatkan atau mengembalikan keharmonisan keluarga. Satu. Kedua, apakah ini persetujuan kedua belah pihak? Ya. Ketiga, apakah masing-masing mau mendengar? Ya, sudah mau termotivasi untuk memperbaiki perkawinannya. Kalau nggak ada 3 hal itu, sorry to say, kami nggak bisa bantu. Ya, paling yang sibuk keluarganya, ayo dong Bu. Nah, ini yang mau memperbaiki hubungan rumah tangganya siapa? Yang minta-minta saya menangani mereka, tapi istrinya mau. Oke, tetapi tidak fair kepada suami kalau istri mengalu-alu gitu ya. Terus suaminya tidak setuju dan tidak mau. Saya pernah juga menghadapi beberapa kali, itu jalan tengahnya kemudian saya carikan misalnya kriteria yang mereka percaya, ya. Saya tawarkan beberapa alternatif. Oke, mungkin PR-nya ini, lakukan itu 1, 2, 3 itu, kalau sudah nanti saya bantu, misalnya begitu. Membantu hubungan bertumbuh dan berkembang. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri kalau sudah berkeluarga. Saling bantu, saling dukung, saling mendorong. Ini sangat kelihatan ya. Coba lihat adik-adikku pada keluarga-keluarga yang udah lebih dulu. Misalnya orang tuamu, mertuamu, opung, tulang, namburu, abang buru. Bagaimana seseorang berangkat di dalam keluarga, kita bisa bandingkan ketika dia belum berkeluarga dan setelah keluarga. Saya tahu ada orang-orang yang sangat luar biasa, terpuji, teladan, memiliki award ya pada waktu sebelum menikah. Tapi sesudah menikah melep. Artinya tidak ada karir, keluar masuk pekerjaan, pensiun dini, akhirnya ini kalau laki-laki ya, kalau perempuan terus kemudian perempuannya yang bekerja keras. Ya. Nah, sebaliknya saya bisa kasih contoh mungkin ya. Tadi saya datang keluarga orang mangan ngumpul, tapi penuh kasih sayang. Tapi saya berangkat menikah, saya belum selesai sekolah ketika saya menikah dengan suami saya, dan saya datang sebagai seorang yang sangat tidak percaya diri. Karena apa? Ibu saya mengatakan, kamu tuh perempuan, jangan belajar terus, ayo bantuin mama, bantuin di dapur, bantuin karena ini keluarga besar. Tadi ya ayah saya kan 16 bersaudara, dia merangkul semua saudara. Rumah saya selalu ramai, selalu kan banyak orang, selalu mempertemukan dan mengurus macam-macam orang lain. Jadi kami terbiasa dalam keluarga besar untuk ayo bantu mama. Ma besok ujian, mama banyak yang belum tak peduli ya. Nanti kau juga mau kemanain buku itu. Nanti juga kau berumah tangga. Kau harus urus keluarga dulu yang paling penting. Keluarga menjadi sangat penting ya. Nah, tapi kita masuk di dalam keluarga yang kemudian terus terang saya bisa mengatakan lepas dari 2 kutub, kami mencoba bertumbuh berkembang. Suami saya lebih patient, lebih affection gitu ya, karena anak laki 1 dia udah happy, susah-susah. Ketika saya berusaha anak kedua, dia tidak perlu cukuplah 1 ya, karena dia dingin dengan anak. Tapi begitu lahir anak ketiga perempuan dengan tantangan banyak masalah waktu itu ya, sampai akhirnya umur 28 menurut saya sudah waktu itu sudah agak berat, 38 sorry, umur 38 sudah berat untuk punya anak perempuan. Waduh, langsung dia menjadi lembut, mendali afeksi, karena anak perempuan ini membuatnya lebih menunjukkan ekspresi emosi hangat dan kasih sayang. Nah, saya pun berkembang ya menjadi individu yang berprestasi karena dia selalu mendorong saya dari mulai bikin skripsi, bantuin dulu ketik nggak ada komputer. S2 kami di Amerika punya anak 10 bulan, 2 sekolah. Dia bantu beresin toilet, train anak saya, kasih makan, menjaga selama saya sekolah, kami gantian. S3 juga dia terus-menerus memberikan peluang, banyak chance melalui organisasi dan perusahaan yang ada, yang dia pimpinan di situ, untuk saya bisa akses memperoleh data. Ya, kemudian guru besar ini juga dia mendorong, ayo apa yang kurang ya. Ini melihat bahwa hubungan itu membuat setiap orang bertumbuh dan berkembang, tidak melep.
tidak membiarkan seseorang berkembang dan menindas dan membuat orang lain tidak berkembang. Ingat ya, masing-masing mungkin tahu apa yang disebut needs of Maslow, kebutuhan hierarki needs Maslow. Kita nggak cukup cuman makan, minum, rumah, materi, tapi kita perlu aktualisasi diri. Nah, itu personal growth and development perlu supaya kita tidak punya hubungan yang stagnan. Kita nggak mau, misalnya, oke, kamu jadi nggak bekerja ya. Saya tahu anak keluarga yang anaknya berkebutuhan khusus ya. Saya nangani juga yang keluarga Batak. Dua-dua bekerja. Terus anak ini susah mencari pengasuh yang tahan kepada anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi gonta-ganti pengasuhnya. Jadi anak ini nggak ikut terapi. Tadi ingat, intervensi terapi sejak awal itu membuat dia tidak ketinggalan masalah akademik nantinya. Tapi ini bagaimana mau terapi? Anaknya pada pandai, tetapi dia buta, terus tidak bisa bicara. Tapi ini saling menyalahkan. Suaminya bilang, kamu sih nggak punya waktu. Jangan bilang gitu. Kok mau aku nggak kerja ya? Kok mau aku nggak kerja gitu? Caranya tidak rela mengatakan, ayo, kalau nggak aku nggak kerja, gitu ya. Aku ngurus anak aja ya. Aku ngurus anak gitu, ngancam. Suaminya bilang ya nggak gitu juga gitu ya. Tapi bagaimana saya mengatakan ya, pelan-pelan mengatakan memang betul ada kok pekerjaan yang bisa kita lakukan bersama, karena ini perlu, ibu ini sangat perlu mendampingi anak berkebutuhan khusus, apalagi dia 5 tahun ke bawah, karena itu golden age, critical period ya. Karena nggak mungkin bapak ini memberikan hal yang sangat kecil-kecil dan sesuatu. Walaupun ada juga, tetapi jarang sekali. Karena ibu nurturing, dia punya air susu yang merupakan sesuatu yang diberikan kepada anaknya sejak anak itu dikandung sampai kemudian bertumbuh. Ya. Nah, ini saya bicaranya harus lebih cepat ya, karena saya cenderung akan jelaskan macam-macam. Memperburuk ini ya, yang negatif ya, dua sisi ya. Sisi yang lain tuh memperburuk adalah dikaitkan dengan komunikasi. Hal yang negatif ini salah satu orang yang dapat buat hubungan retak, akhirnya bisa memicu stres, rasa marah, emosi. Ada hal-hal akar pahit di dalam yang selama ini terpendam bisa keluar dan menghambat pribadi dan hubungan. Artinya kekecewaan, kemarahan, ketidakpuasan campur aduk dengan akar pahit. Karena mungkin, maaf kata misalnya, orang tua kita juga seperti itu. Sehingga kita bilang mungkin yang satu menghadapi biasa, saya juga dulu begitu, orang tua saya begitu, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Yang salah satu nggak bisa, di keluarga saya nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, itu yang kita harus lihat. Nah sebenarnya yang perlu dihindari pada saat konflik ini, sebenarnya saya tadi sedikit sudah kasih contoh ya. Hindari kritikan yang menyerang pasangan. Kamu tuh ini loh. Adik-adik lihat ya jarinya ya. Yang tadi juga ini nih. Ini yang paling nggak boleh terjadi. Tunjuk-tunjukkan, ya. Kalau orang Jawa pakai jempol menunduk begini ya, nunduknya ya. Kritikan yang menyerang pasangan, ya. Menghina pasangan dengan sengaja. Memang kamu dari keluarga brengsek gitu ya. Memang kamu nggak pernah kena dibilangin. Memang dari dulu yang saya nggak suka adalah kamu bawa acem, bebek bawa badan misalnya begitu, ya. Terus kemudian juga bilang kamu nggak pernah berhasil, kamu gagal terus, hati-hati, kamu itu, kamu ini yang sangat menyakitkan. Terjadilah stonewalling, menarik diri dan tidak mau berkomunikasi. Daripada saya ngomong, pasti saya tambah jelek. Ya, pasti saya kalau seperti orang tua saya dulu otoriter, saya nggak boleh menatap matanya. Kalau nggak dia tambah marah gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang terjadi. Seringkali kita defensif. Kita tidak mau mengakui kesalahan, karena kalau makin kita merasa salah, makin kita ditindos. Misalnya ya. Tapi hati-hati zaman sekarang ini, bukan perempuan aja loh ditindos. Saya tahu kasus yang datang pada saya itu laki-laki yang ditindos. Karena merasa laki-laki tidak dihargai, tidak dihormati lagi, karena istri memiliki banyak power dalam hal finansial, dalam hal menentukan pendidikan anak, dalam hal mana yang boleh, mana yang kita bisa nikmati atau tidak di rumah. Ya. Jadi hati-hati defensif. Kalau salah, ya ngaku aja salah.
Kalau tidak merasa salah, katakan dengan asertif, jangan agresif, jangan sampai pakai marah-marah gitu ya. Seperti saya katakan, tunggu dulu dingin. Yang satu berhenti dulu nih ngomong. Kalau ini ikut juga seperti ini pada waktu yang sama, apa yang terjadi? Ini saling menyiram air bensin, minyak, bensin. Makinlah api menyala-nyala, ntar gampar-gamparan pula ya. KDRT terjadi. Ya, KDRT juga terjadi tidak hanya pada perempuan, bisa pada laki-laki juga. Itu yang saya tangani, ya. Sampaikan keluhan dengan spesifik, ya. Ini kemudian lakukan, ya. Ini lakukan. Ini hindari defensif. Apalagi sampai bohong supaya lebih bagus kelihatannya. Misalnya kita lagi pas giliran masak, terus kita nggak konsen, terus kemudian mengakui bahwa kita udah bisa masak dan suami pingin hari ini hari khususnya gitu ya, hari khususnya terus mau masak yang ini, bosan terus tiba-tiba terhidanglah yang makanan yang bagus karena kita go food gitu ya. Terus kita nggak mengaku lagi, ini benar mah masakanmu loh, oh itu sedap sekali mah. Iya dong, kan kalau enggak kamu bilang aku nggak bisa masak, kan aku bisa masak gitu ya. Padahal bohong. Itu GoFood ya misalnya. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan keluhan? Pakailah saya merasa. Bukannya kita bersama-sama sudah sepakat ya Pak, gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya sama suami saya udah berbeda pendapat gitu, itu menurut kau yang nggak apa-apa sih, beda pendapat Pak. Tapi kalau kau nggak mau tahu pendapatku ya nggak apa-apa. Oke, sekarang kau berpendapat benar ya, jangan dipotong ya. Aku nggak mau loh kalau aku ngomong dipotong gitu ya. Tapi ngomongnya tahunnya ke bawah supaya dia nggak tambah panas gitu ya. Temper, high temper, sensi, dan kemudian apa ya anak-anak saya bilangnya sumbunya pendek kata anak-anak saya. Apa tuh sumbunya pendek katanya. Mangunsong tuh begitu keturunan anak-anak. Makanya saya ajari menantu saya bagaimana menghadapi karakter keluarga. Menenangkan diri aja sebelum menghakimi pasangan. Kita tahu kita nggak salah, nggak apa-apa, it's okay. Tunggu tanggal mainnya, ya, supaya didengar, ya. Menghargai pandangan pasangan walaupun tidak setuju. Utarakan ketidaksetujuan dengan kalimat netral, ya. Katakan kejadiannya seperti apa. Jangan beri nilai analisa sendiri. Itu baik, tidak baik, positif atau tidak positif. Katakan aja kondisinya. Sampaikan baik-baik bahwa kita butuh menenangkan diri dulu sebelum diajak ngomong. Jadi ketika saya nggak tahan misalnya yang udah marah sekali, biasanya saya menunduk, saya main HP atau saya masuk ke kamar. Tambah marah dia. Kau dengar nggak sih? Daripada cuma ngadain motivasi lebih baik bangun. Ya marah. Oke, tapi aku natap dia dengan kosong karena akhirnya dia tahu bahwa aku tidak setuju dengan apa yang dikatakan. Ya, nonverbal katakan itu. Ya. Inang, maaf. Kita bisa langsung sesi tanya jawab Inang, karena waktunya tinggal 25 menit lagi. Nggak dihabisin dulu. Berapa slide lagi Inang? Atau ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bisa cepat saja ya, karena ini nanti berkaitan. Karena bisa aja pertanyaannya ada jawabannya di sini. Ya. Oke, ya 5 menit ya Inang. Makasih Nang. Ya, hambatan dalam berkomunikasi itu dikaitkan dengan kita minat udah beda. Persediaan waktu kita juga, karena kita orang sibuk juga beda. Apalagi cara berpikir, karena kita turunan dari keluarga yang tadi beda. Perasaan tidak nyaman yang intens karena masalah-masalah baik dalam diri kita maupun luar diri kita. Kemudian itu tuh, kita belum apa-apa asumsi atau sudah judging dulu ya, prejudgment. Ada duluan di dalam pikiran kita karena apa, dan mungkin dia itu tuduh ya, menghakimi. Perasaan tidak mau kalah. Kemudian kita tidak mau dengar tadi, maunya ngomong aja. Kata-kata yang kita gunakan menyakitkan dan juga menyudutkan. Ya. Nah, kalau kita lihat pula di sini, bagaimana supaya komunikasi efektif, kita perlu mengenali karakter, keunikan, dan kekuatan kita satu sama lain, kelemahan dan kekuatan kita. Ini pengenalan penting. Makanya maaf kata saya selalu bilang ya, kalau seorang pasangan mau menikah belum mengenal, baru ketemu berapa bulan dikenalin gitu ya, nggak kenal, tapi karena sudah bibit bobot bebek ya udahlah gitu ya, kan di Muslim juga ada ya, mereka tuh dikenalkan yang penting baik. Tapi kalau ada keinginan bahwa
Saya menerima pasangan saya apa aja dengan kekuatan dan kelemahannya, ya silahkan ya. Kemudian nilai-nilai dalam keluarga maupun nilai-nilai personal, ya, nilai-nilai dalam keluarga besar, nilai-nilai dalam keluarga kita harus hargai perbedaan-perbedaan yang seperti saya tunjukkan dengan misalnya dua keluarga saya, ya. Kebiasaan apa yang sering dilakukan? Nah, ini penting. Apa yang keluarga menarik? Untung misalnya puji Tuhan keluarga saya tidak suka durian sama-sama. Kalau ada yang suka durian, ada yang nggak suka durian nanti, atau suka pete, ada yang tidak suka pete, jadi yang satu marah kalau itu ada, yang lain, wow, keluar, kamu keluar, ya. Mempunyai hal-hal yang sama untuk dinikmati itu penting. Bahasa kasih saya pikir itu kita bisa bahas tersendiri mengenai bahasa kasih, ya. Bagaimana mendekatkan diri kepada pasangan dan juga kepada anak dengan belayankah, dengan kata-kata maniskah, dengan pendampingankah, gitu ya. Dengan physical touch itu ya, sentuhan dan sebagainya. Apa sih hal yang disukai pasangan kita sama anak-anak kita? Tentu berbeda satu sama lain. Tujuan dan rencana masa depan seperti yang saya katakan dari awal, ya. Jadi perlu diingat nih, untuk membangun relasi yang sehat dalam keluarga, tadi ya, ada role model bagi anak. Ingat, ini ada Titus 2 ayat 7-8. Kita adalah cermin dan juga model orang tua atau tokoh yang akan menularkan itu. Yang kalau kita mengajarkan Kristus, tentu anak-anak juga demikian. Jangan lupa Amsal 22 ayat 26. Setiap anak memiliki proses perkembangannya sendiri, minat dan juga yang sesuai kemampuan, sesuai tahap usia. Sesuaikan, jangan anak sudah 2 tahun beda, dijadiin seperti bayi 6 bulan. Demikian yang udah 5 tahun atau 6 tahun, ya dibikin kayak bayi. Disiplin tadi kan, penting kan yang saya katakan ya. Disiplin, konsisten, teladan, itu melulu. Dan supaya kuat di masa pandemi ini adalah kita harus tahu apa yang kita bisa kontrol, apa yang tidak bisa kita kontrol. Ya, ini penting. Jadi inilah yang kita bisa lakukan. Atur rutinitas keluarga, mengurangi penggunaan sosial media yang membuat kita cemas, imunitas turun, menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan imbauan itu di dalam diri kita sama keluarga, beda-beda cara menerapkannya. Melakukan hal-hal yang menenangkan, jangan menggusarkan, jangan membuat semua orang panas hati. Bagaimana kita setiap orang happy, hindari hoax. Karena apa? Kita tidak bisa bertanya, kapan ya terus-terusan ya pandemi akan berakhir. Nanti deh kalau pandemi berakhir, jangan janji yang manis takkan kelopaan pada pasangan dan anak-anak. Reaksi dan perilaku orang lain terhadap pandemi kita nggak bisa atur. Ini yang kita bisa atur ya. Orang lain melakukan apa-apa, apa kita harus, kalau ada yang kena, terus kena COVID, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nggak bisa kita ngatur orang lain. Apa yang akan terjadi di masa depan, itu bukan bagian dari kita ya. Ini yang terakhir ya, yang saya mau katakan. Yang paling penting akhirnya kembali kepada ini ya. Relasi yang sehat dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga setiap anggota keluarga perlu saling menghidupi dengan kasih. Apa kasih itu? Tadi ya, komunikasi, magic words yang terbuka dan efektif, apresiasi dan penerimaan tanpa syarat. Jangan lihat kenapa ya saya menikah dengan orang yang rambutnya keriting kayak abon, hitam gelap gitu ya. Nggak bisa lagi. Itu disesali. Saling berbagi dan mendukung di segala situasi. Ini yang sangat penting menjadi friendship and teamship. Inisiatif meluangkan waktu khusus bersama. Ini masalah kita bersama, kita ingin bahagia bersama, nggak boleh salah satu aja yang bahagia, dan hargai batasan pribadi satu sama lain ya. Kita bisa baca bersama-sama Kolose 3 ayat 14, 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan ya. Ingat, kalau kita sudah berjanji dilanggar pada waktu masa pernikahan kita, walaupun pada masa pandemi tidak disaksikan banyak orang, tetapi Tuhan dan hamba Tuhan menyaksikannya. Kita sudah memiliki keluarga saja. Jadi you don't choose your family. God already choose your family. Hari ini, they are God's gift to you. Harus kita katakan, inilah pemberian Tuhan yang sangat berharga dalam hidup saya, yaitu keluarga saya, pasangan saya, anak-anak saya. Jadi cintailah mereka sebagaimana mereka adanya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya stop share. Baik, Inang Frida, terima kasih atas pemaparannya, dan kita tepuk tangan dulu ya di tempat ya sebagai apresiasi. Bener kan nih Inang Frida di kita tepuk tangan ya. Makasih ya Inang.
Memang kurang nih bentar. waktunya ya, tapi Saya kita bisa. Saya nggak tahu ya, saya Satu bisa nggak lagi. post? Coba bisa kali, nanti saya post di sini ya, PDF. Ya, sambil saya baca. Iya. Ya, silakan Inang. Terima kasih Inang. Jadi waktunya memang masih kurang panjang, tapi Inang lain kali kita bisa lagi bertemu Inang ya dalam. Ya, saya nggak nyangka kita terlambat tadi 15 menit. Buat saya 15 menit sangat berharga. Tadi kita mulai juga terlambat. Iya betul. Cepat waktu soalnya. Iya Inang, benar. Ya Inang. Maklum ya Inang ya. Ya. Tadi jadi kita sudah simpulkan dari pemaparan yang disampaikan Inang ya, bahwa dasar dari pernikahan ialah kasih. Itu tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Nah, kemudian juga kita tadi friendship dan teamship bersama pasangan kita harus kita tetap jaga. Kemudian tadi ada stage-stage juga sampai akhirnya kita bisa ada romance state sama power struggle sampai kita stabil juga. Jadi itulah hal-hal yang kita tetap ingat ya Inang ya. Nah, sekarang kita buka 2 pertanyaan dari adik-adik kepada Inang Frida, karena kita punya waktu 10 menit, karena nanti berikutnya kita akan tutup di waktu 18.35 ya. Jadi mohon adik-adik, poin-poin yang sangat penting artinya yang tadi dipaparkan, adik-adik boleh 2 pertanyaan. Silakan dari yang pertama. Adik-adik. Ya. Jadi Inang Frida ini kebanyakan keluarga muda adalah dengan usia 0 sampai 10 tahun. Ya, jadi pasti tadi tepat sekali pemaparannya dari berbagai tingkat usia pernikahan. Ya, adik-adik silakan. Nanti kalau ada yang konsul dengan Inang Frida bisa dikondisikan ya Inang. Bisa WA ke Inang. Ayo adik-adik, 2 pertanyaan. Dokter Rima mungkin. Di sini ada 2 dokter ya, Dokter Ricardo, Dokter Rima. Mungkin saya bisa jawab pertanyaan Japri ya. Oh, boleh. Saya tidak menyebutkan namanya. Ya. Jadi memang beberapa orang mengatakan bahwa apalagi yang sudah masuk pernikahan lebih dari 5 tahun tapi belum 10 tahun ya, seringkali konflik karena perbedaan pendapat ya. Tadi saya sudah katakan ya apa yang harus dilakukan. Tapi kemudian ada pertanyaan lagi, kalau membangun komunikasi itu yang konfliknya bersumber dari karakter ya atau sifat. Karakter atau sifat istri atau suami, apalagi masih dalam perkawinan yang muda. Jadi ini yang saya katakan, Anda akan bergerak fase itu dari fase mana? Kalau merasa bahwa fase romantis belum ada, ciptakan situasi yang berkaitan dengan romantis. Caranya adalah tentunya melihat hal-hal apa yang disukai, hal-hal apa yang dinikmati, sering-seringlah pergi ke tempat yang dikenang yang suka. Sekarang susah ya, tetapi kan bisa virtual gitu ya. Terus kemudian coba selami apa yang positif dari diri pasangan. Nah, masalah karakter atau sifat, tentunya nanti Anda akan belajar bahwa tidak ada karakter atau sifat yang tidak bisa dirubah. Tapi jangan coba merubah orang lain, rubah dirimu sendiri. Start with yourself. Nanti kalau dilihat kita bisa menyesuaikan diri dan kita tidak mengapini, tidak memperdulikan apa yang tidak kita suka. Kepada anak-anak kan juga begitu. Kalau mulai anak-anak temper tantrum, marah-marah, nangis, membenturkan, dan kemudian kita langsung sergap, heboh, terus kemudian kasih apa yang dia mau. Anak-anak akan belajar untuk membentuk karakter seperti itu. Coba lihat karakter yang terbentuk dari pasanganmu itu, apakah karena dia berasal dari keluarga yang seperti itu, ya, atau nilai-nilai yang membentuk dia seperti itu. Saya nggak usah jauh-jauh ya, yang saya katakan ya, karakter keluarga suami saya itu achievement oriented. Beda dengan kami. Jadi kalau di Mangan, orang Mangan ngumpul itu adalah ayah saya mengatakan, berapa yang kau beri, berapa yang kau bisa beri. Yang nggak bisa, nggak boleh nggak beri, tetap harus beri sesuai kemampuan. Tetapi di keluarga suami saya, mau kamu lebih pintar, lebih kaya, lebih kerjaannya banyak, bagi sama. Gitu kan? Nah, kami merging di tengah. Saya mengajarkan banyak, kalau dia bilang, saya nggak mau,
nggak mau ikut ke pertemuan keluarga atau Zoom keluarga karena kecenderungan kami banyak omong karena apa kabar gimana semua peduli gitu ya. Kalau di keluarga dia enggak gitu ya. Jadi kami hampir-hampir di dalam keluarga suami saya belum pernah Zoom betul-betul kakak beradik langsung. Tapi kami mulai dengan membuka dan dia setuju ya, sudah mulai banyak. Jadi memang kita rubah diri kita dan Udah selesai main. yang positif ya. Udah. Cari Oke, Inang. Mandil. Ya, jadi terima kasih Inang Frida ya. Udah. Barangkali ini memang materinya nanti bisa di-share ke kami ya Inang. Tadi ganti baju Ini langsung tadi mandi. saya bawa utak-utik Kalian. karena pecah konsentrasi apa-apa. saya belum pernah. Setelah acara ini ya. Ya nanti Jadi adik-adik Inang Rita ke Inang. ada satu pertanyaan. Ada satu maaf on di mute dulu. Oh ya. Ada satu pertanyaan dari adik Ani Pangaribuan. Bagaimana cara mengatasi konflik dari luar, bukan dari suami atau istri? Contoh misalnya mertua, abang ipar, kakak ipar. Terkadang saya suka bingung. Kalau suami saya kesal sama kakak saya, di sisi lain dia kakak saya, tapi di sisi lain ini suami saya yang saya harus hormati. Nah, ini pertanyaan terakhir aja Inang, karena ini juga pasti panjang. Silakan Ya. Inang. Ini juga ada satu sebenarnya yang menarik ya dan sangat berguna ya dari seseorang yang mengatakan usia perkawinan 5 tahun, tapi bagaimana jika istri lebih dominan di rumah tangga, bertengkar hanya hal kecil. ini hampir sama dengan yang tadi ya. Tolong nanti segera saya akan kirimkan dan mungkin ada Inang juga Inang Sandra ya. Tadi bisa ada WA grupnya kan ya? WA grupnya nanti jadi gampang. Tadi saya kurang bisa fokus soalnya takutnya nanti ceklik sini malah nggak bisa fokus. Nanti saya kirimkan langsung bisa dibaca. Ya, nggak apa-apa Nanti Inang. di situ bisa dilihat kembali hal-hal yang sangat penting. Friendship and apa satu lagi? Teamship. Jadi itu yang nggak boleh dipecah orang lain. Harus kompak. Jadi buruk tidaknya suami kita atau istri kita sekarang sudah jadi satu keluarga. Hati-hati orang luar, orang ketiga tidak selalu will atau pill ya, udah lama ya nggak dengar will atau pill ya, tidak selalu mereka, tetapi tadi saya akan bilang itu in-law could be mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, brother-in-law, gitu ya, ipar itu hati-hati. Saya juga lagi menghadapi kasus di mana, jadi dia menyesali orang tuanya karena setelah meninggal dia tidak tolong orang tuanya memberikan sertifikat tanah kepada helaknya. Jadi dia marah sekali dan itu panjang ya. Apalagi kalau sudah bicara warisan, hati-hati. Jadi lakukan apa yang kalian lakukan dan sepakati bersama. Nah kalau soal dominansi, please deh yang merasa terjajahi jangan diam aja. Tapi jangan tiba-tiba kamu tumpuk ya karena nggak bisa ngelawan, tiba-tiba kamu sakiti dan lakukan penghakiman sendiri dengan kekerasan fisik. Nggak boleh. Ingat ya, persoalan yang kita hadapi itu jangan sampai bertumpuk, tiba-tiba blow up tanpa kita bisa kendali dan nanti tidak bisa kita sesali lagi akibatnya. Jadi kalau ada persoalan, firman Tuhan juga mengatakan ya Amang Pendeta ya, jangan bawa amarahmu sampai matahari terbenam gitu kan ya, sampai besok hari ya Amang ya. Jadi itu adalah kunci dari saya kalau boleh share perkawinan saya. Suami saya mungkin keluarganya nggak terbiasa seperti itu. Jadi setelah kami menikah kami akan berdoa bersama-sama setiap pagi dan setiap malam ya. Sekarang ini pada saat terseduh dan pada saat makan. Jadi kalau kita memang punya kesepakatan seperti itu, mungkin nggak kita GTM? Masa kita berdoa pada Tuhan sambil mangkel-mangkel gitu ya? Kadang-kadang saya suka sindir juga sih, tapi sindirnya adalah Tuhan, tolong buka jalan untuk komunikasi kami. Kadang-kadang membuat suami saya pengen ketawa gitu ya, jadinya ya. Kadang-kadang. Dulu saya kepingin, tapi akhirnya tidak terjadi. Menuliskan semua kekesalan saya ketika marah sama suami. Nangis sendiri ya, terus kadang-kadang pernah juga saya pergi ke kamar kerja, nggak balik-balik lagi. Terus kemudian dijemput sama dia. Jangan lupa ya dijemput ya. Jangan sampai ke rumah orang berhari-hari baru dijemput. Tapi pindah kamar.
nggak mau masuk kamar, bawa guling keluar, hati-hati. Ya, itu sudah mulai hal-hal kecil, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita tuh udah banyak masalah ya. Jadi kalau ada masalah jangan ditumpuk, tambah-tambah. Masalah kerjaan, masalah pribadi kita itu kerjaan aja udah banyak, masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah anak, masalah pandemi yang menyebabkan macam-macam kesehatan terganggu, banyak. Jadi please, kekuatan satu orang itu beda dengan kekuatan tadi ya, friendship and teamship, kekuatan dua orang, ya, apalagi di masa yang sangat rapuh dan sensitif ini. Jadi kalau kita tahu memang, misalnya istri lagi hamil, nih tadi ada yang lagi hamil berapa bulan ya, sensitif, janganlah dicari-cari masalah. Terus kalau tidak bisa memenuhinya, maaf ya, kita virtual aja ya, cari ya secara virtual gitu. Dan yang bersangkutan mestinya terima, karena dia berusaha. Hargai usaha pasangan untuk mencoba melihat kebutuhanmu dan memenuhi kebutuhanmu. Dominansi salah satu, apalagi sebaliknya ya, kita kan di patriarkat, di Batak, di Kristen, kita harus menghormati suami. Saya kadang-kadang juga kalau kasih pendapat, suami saya bilang, ntar dulu, aku ini profesor loh, masa aku nggak boleh kasih pendapat gitu ya. Saya kadang-kadang juga ya, aku nggak peduli kok profesor apa-apa. Karena apa? Dia yang membantu saya menjadi saya seperti ini. Itu seharusnya saya hargai. Dan sering saya bicarakan keluar, saya menghargai apa yang saya dapat dari suami, apa yang saya bawa dari keluarga, bagaimana keluarga kita terbentuk. Jadi mudah-mudahan anak-anak saya juga melayani seperti ibunya, tapi berprestasi terus seperti ayahnya. Ketika ayahnya menembak satu prestasi, tujuan harus begini, saya mendampingi anak saya pelan dalam proses mencapai tujuan. Karena kalau kita semua main tembak aja, anak gelagapan marah dan terjadi kegagalan banyak. Kalau ada yang mendampingi mereka dalam proses mencapai tujuan, kita juga begitu, harus ada proses. Nggak bisa langsung, ayo kita selesaikan begini, enggak gitu. Mungkin perlahan, bertahap, gitu ya. Jangan terus ingin semuanya selesai instan gitu ya. Semua dilakukan, mulai dengan komunikasi. Oke. Terima kasih Inang. Ya, jadi kunci dari segala hubungan juga komunikasi yang baik ya Inang ya. Tadi saya mau bilang soal karakter, jadi lupa deh. 2 Korintus 5:17 ya. Ya Inang. Apa yang di dalam Kristus, dia bisa berubah. Ya kan? Kalau kita bilang saya dari sononya demikian, itu berarti dia tidak mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Siapa di dalam Kristus, dia akan menjadi ciptaan baru. Benar ya Inang Amang pendeta ya? Nggak ada. Mau teori apapun mengatakan karakter, personality segala macam tidak bisa berubah. Kristus, Alkitab mengatakan siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama boleh berlalu, yang baru itu yang kita jalani. Berubahlah dalam kasih setia Kristus. Amin. Ya, amin. Makasih Inang. Baik, terima kasih untuk semuanya adik-adik. Adik Ani jadi udah terjawab ya pertanyaannya dari pemaparan yang tadi ya. Oke, saatnya kita akan menutup acara ini dan kami mohon maaf bila ada kekurangan maupun kekurangan waktu terutama ya dalam pemaparan. Tapi kami yakin dan percaya materi yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat dan kita dapat berbagi juga dengan teman-teman kita sesama keluarga muda dan kita semua dari komunitas HKBP Pasar Minggu. Baik, Inang terima kasih. Kita serahkan closing statement kepada Amang Pendeta Resort kita, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak. Waktu dan tempat kami persilakan Amang. Berapa menit ini, Inang? Masih berapa menit waktunya 10 menit. Indonesia? 10 menit ya. 10 menit ya. Iya, kita closing ya 18.40 ya. Iya, terima kasih buat Inang Borus Yahan, Nyonya Simangunsong ya, Inang ya. Iya betul Amang, bukan terbalik ya, suka terbalik. Iya, memang penulisannya harus seperti itu yang benar. Iya.
Ya, jadi Bu masih patah marana buru inang deh. Boleh. Terakhir saya ke pasar Minggu waktu pendeta Siahaan pendetanya. Waktu Oh. saya melayani kaum ibu. Iya. Amang WK ya. Ya, betul. Ya. Untuk semua keluarga muda, tentu tidak bisa langsung diserap semua itu bahan yang tadi. Kalau bisa nanti kita minta dari Inang Dr. Frieda, bahannya bisa. Saya kirim ke Inang Sandra sedang muter-muter. Sudah saya kirim ke Inang Sandra. Iya, biar bisa nanti kita ulang lagi di hari-hari yang akan datang. Betul. Nah, cukup menarik semua yang disampaikan Inang Boru Simangunsong. Tapi begini, saya sederhana dulu saya tampung yang dibilang Inang itu. Biar bagaimanapun yang berkeluarga ini kan punya fase-fase, ada waktunya, ada tahap belajar, ada tahap membosankan, ada semuanya lah. Nah, saya akan bawa dulu dari pandangan sudut orang Batak, karena begini, umumnya di tingkat perkotaan, di daerah metropolitan umumnya, ini kan rentan ini persoalan keluarga ini. Sangat rentan sekali, sangat berbeda dengan di daerah tradisional yang diikat dengan adat dan agama yang begitu kuat di Bonapasugi sana. Dan ini sebagai pendeta, kami sudah menemukan itu berbagai masalah-masalah sampai kepada perceraian dan lain-lain sebagainya. Tingkat persoalan rumah tangga di daerah perkotaan ini memang kita akui sangat tinggi, sangat tinggi ya. Jadi bukan hanya di kalangan orang Muslim atau agama yang lain, termasuk juga di kalangan kita orang Kristen. Nah, jadi prinsip tadi sama tim SIP tadi yang disampaikan Enoch Friede itu menyangkut yang harus diperdalam setiap keluarga dulu soal tanggung jawab dan kebersamaan dan kemandirian. Nah, jadi dari sudut latar belakang kehidupan keluarga orang Batak, kemandirian itu sangat luar biasa. Namun di era modern ini, karena orang tua selalu menyediakan dan terlalu biasa memanjakan anak-anak sejak kecil, walaupun ada peribahasa Indonesia mengatakan kecil teranjak-anjak, ya besar terbawa-bawa. Jadi walaupun dia sudah menikah, merit, punya keluarga, ketergantungan dia dengan orang tua dia sangat luar biasa. Ya, padahal dari sudut Alkitabiah, waktu bimbingan pranikah selalu kita ajarkan itu, seorang laki-laki dan perempuan harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Walau bukan berarti kita tidak menghargai orang tua itu. Nah, jadi kalau ada tadi pertanyaan, contohnya ini dari si Juliani Boru Pangaribuan, adanya pihak-pihak keluarga, ipar, dan lain-lain sebagainya, itu karena tidak rela melepas begitu. Tidak rela melepas baik ayah, baik ibu, baik saudaranya ketika seorang si wanita atau laki-laki itu sepertinya tidak rela melepas menjadi milik si A, begitu. Nah, ini harus betul-betul dijiwai secara mendalam. Ya memang kalau sudah seorang laki-laki, dia bukan milik saudara, hanya milik saudaranya lagi, bahkan yang lebih berhak memiliki dia adalah istrinya. Dan sebaliknya, istrinya itu bukan hak dari saudaranya lagi, bahkan orang tuanya sekalipun, tapi adalah milik dari suaminya. Nah, bukan berarti kita tidak sayang dan hormat dengan orang tua, dengan saudara-saudara kita itu, tapi kalau sudah menginjakkan kaki dalam rumah tangga, memang satu pokok utama yang harus dipegang setiap orang adalah mandiri. Ya, kalaupun ada harta ditinggalkan oleh orang tua kita banyak-banyak, jangan berfokus di situ. Nah, kalau orang Batak tidak pernah mempersiapkan seperti itu. Kalau sudah menikah, berikan satu periuk, berikan satu sendok, berikan satu piring, rumahnya dibelah. Begitu dulu latar belakang kehidupan orang Batak. Artinya mandiri. Ya, betul-betul harus
mandiri. Dan tidak ada orang tua kalau memang dia memiliki, pasti dong dia mandirikan anaknya itu, dimandirikan. Jadi jiwa kemandirian kita itu harus semakin tinggi. Bukan berarti kita harus meninggalkan seluruh sanak saudara kita, saudara kita, orang tua kita tetap harus kita kasihi dan hormati. Tapi cobalah, banyak tips-tips yang ditawarkan oleh para psikolog termasuk seperti Nang Frida ini membangun rumah tangga. Banyak tipsnya. Tapi itu hanya tips yang bisa diciptakan dari daya berpikir kita. Tapi tips yang utama itu adalah dasar yang dibilang Inang Borusihan tadi. Dasarnya semuanya adalah kasih. Iya. Karena tidak mungkin seorang laki-laki dengan perempuan sampai ke jenjang pernikahan kalau dia tidak memiliki rasa cinta dengan yang dia suaminya atau istrinya itu. Nah, walaupun sekarang kan banyak juga menikah belum tentu karena cinta kan itu. Ada juga itu karena terlalu ganteng, terlalu tebal dompetnya, mungkin rukonya sudah banyak dan lain sebagainya. Ya. Ya, mungkin karena jaringan bisnis yang lain ada, ya gitu. Belum tentu, ya memang itu. Ya, karena kalau kita kembali kepada Alkitab, kasih itu bukan karena melihat apa-apa. Kenapa ada seorang yang sempurna harus menikah dengan yang cacat? Itu bukan 1-2 yang ada. Nah, itu kasih, kan itu. Artinya kalau kita betul-betul dilandasi oleh kasih itu, ya kalau persoalan dalam rumah tangga itu sampai kita mungkin mau kalian kubur, pasti selalu datang itu. Pasti selalu ada itu. Zaman juga membuat kita mungkin banyak perbedaan pikiran. Seperti sekarang era virtual ini yang diterangkan Inang Dr. Frida tadi, online ini juga membuat panik orang kan. Awak sekarang sedang asik Zoom, istri dan anak-anak sedang nyanyi-nyanyi, ribut-ribut, awak pun berisik. Maaf, tempat duduk awak panas-panas terus, kan itu. Artinya situasi juga membuat kita banyak belajar dan mungkin banyak menimbulkan persoalan. Tapi kalau selalu didasari cinta kasih yang benar dan berdasarkan cinta kasih itu kita membuat tips-tips yang disarankan seperti yang disampaikan oleh pembicara kita tadi, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi artinya berarti rumah tangga itu walaupun menghadapi berbagai persoalan, ya tentu tidak sampai berakhir dengan pertikaian, kekerasan, broken home, bahkan sampai kepada perceraian. Akhir kata saya sampaikan terima kasih Nang Dr. Frida. Ya mungkin di lain waktu bisa lagi kita berbicara, dan seluruh keluarga muda KBP Pasar Minggu, terima kasih banyak. Semoga anak-anak kita dalam rumah tangga diberkati, jauh-jauh dari penyakit di masa pandemi ini, imun kita semakin kuat. Nanti kalau sudah reda ini pandemi, mungkin kita akan tatap muka dan mungkin akan membuat ibadah yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan dari Amang Pendeta Matiar, tapi karena waktu juga sudah sesuai dengan komitmen, jadi kita bisa nanti sharing di media lain ya, Amang Pendeta Matiar ya. Nanti saya sampaikan pertanyaan Amang ke Inang Frida. Boleh ya, Amang? Bisa lagi, Nang? Ya. Saya mohon izin nih Amang Pendeta Resort, ada satu pertanyaan. Boleh, Amang? Yang mau tanya itu Amang Pendeta atau Matiar. Oh. Amang Pendeta Matiar Sitorus. Ya, 1 menit aja. Ya. Ya, silakan Amang, silakan. Terima kasih Nang Frida yang telah memberikan pemaparan. Waktu di Cibinong juga saya seksi perempuan Inang yang datang 2015 di Bogor. Ya, 2015 di Bogor. Waduh, aduh. Ya, jadi yang mau saya tanya itu tadi.
bagaimana menghadapi anak-anak zaman sekarang yang main HP sepanjang hari dan berkurangnya rasa santun atau hormat anak-anak kepada orang tua. Padahal hukum Taurat kelima harga mati. Itu Inang. Ya, kalau boleh saya menjawab singkat adalah, saya pikir akan ada banyak lanjutan. Ini permulaan, karena ini bermula kepada pasangan. Tetapi sebagai orang tua, dengan tahap usia yang berbeda-beda, itu cara kita membimbing anak-anak juga berbeda. Ya, jadi mungkin termasuk di dalamnya nanti mengenai gadget. Itu satu topik sendiri, Amang. Tidak bisa dijawab 1-2 kata saja. Silahkan. Kalau memang ada waktu nanti diperlukan, janjian lagi aja. Panjang itu Amang, maksudnya bukan soal panjangnya. Ininya adalah contoh. Jadi anak itu kurang diberi disiplin dan contoh untuk bagaimana menghormati orang tua dan bagaimana menggunakan gadget. Akhirnya kembali ke orang tua. Cuman itu jawabannya, Amang. Ya, orang tua nggak bisa mendidik anak, itu aja, titik. Oke, terima kasih Inang. Bagaimana Amang Pendeta? Kita sudah bisa tutup ya? Ya, kebetulan jam 6 ini ada Ya. tadinya saya Terima diminta kasih. untuk bicara, saya bilang saya takutnya terlambat, saya bilang saya terlambat aja, jangan dikasih tugas. Ya, makasih Inang Frida dan terima kasih Amang Pendeta Matius Sitorus, terima kasih Inang Pendeta Rospita, terima kasih Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, Inang Sandra, Amang Sintua Hulman Simanjuntak, Amang Sekur, Sintua James Silitonga, atas semua fasilitas yang telah kita dapatkan hari ini. Baiklah, doa penutup akan disampaikan oleh... Jangan lupa foto dari Oh iya, foto dulu. Iya, Amang Pendeta, Amang Sintua James Silitonga, boleh tolong itu kita berfoto. Oke. Ya, silakan itu. Bentar ya. Amang. Ya, kasih senyumnya semua, videonya dibuka Amang dan Inang. Ya, slide berapa ini? Slide 1. Baru slide 1. Buat Inang ya. Ya, slide 1 ya. Lanjut. Nah, tunggu ya sebentar. Iya ya, Amang. Keluarga Sitohang Siap-siap lengkap slide ya, 2. lengkap ya, berempat ya. Nah, Ya. siap-siap slide 2. Keluarga Slide 2. Sitohang juga baru 1, udah mau ikut tuh, udah mau ikut masuk. Siap ya, dibuka videonya. Ya, oke, senyum. Oke, udah. Kita kirim ya. Ya. Itu. Terima kasih Amang Sintua James Litonga. Ya, Nah, tadi kita mana? sudah Apa mana itu? ya. Ya, acara ini tadi telah diikuti oleh 47 partisipan. Puji Tuhan, kita boleh applause semuanya ya, dan terima kasih, suatu permulaan yang baik dari semua kita ikut serta menyambut acara ini. Baik Amang Pendeta, Amang dan Inang boleh unmute semuanya. Kita akan mendengarkan doa penutup yang disampaikan oleh Amang Pendeta Sobok Simanjuntak. Silakan Amang. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa mengalir bagi kehidupan kami satu persatu. Tuhan yang maha baik, yang sangat luar biasa kasih-Mu, menuntun segala langkah perjalanan kehidupan kami. Terlebih-lebih di masa pandemi ini Tuhan, yang sangat luar biasa, yang membuat hati kami gelisah, cemas, menghadapi hari-hari hidup kami. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kerana Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, agar kami tetap kuat melawan segala virus-virus yang ada pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh warga negara Indonesia ini yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka, memberkati segala makanan, minuman, proses pengobatan, agar mereka Tuhan mendapat kesembuhan
agar bisa melakukan aktivitas di tengah-tengah keluarga masing-masing. Pada sore hari ini kami Tuhan bersyukur atas persekutuan ibadah keluarga muda dan telah menerima pembekalan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Inang Dr. Friede Mangunsong Turu Siahaan, agar kami Tuhan semakin tangguh membangun keluarga kami masing-masing di tengah-tengah perjalanan zaman yang serba canggih, yang cukup kompleks, membuat tantangan-tantangan baik di tengah rumah tangga, anak-anak, baik hubungan suami istri, agar kami tetap Tuhan setia menjalankan amanah yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga, agar tetap memperoleh kesatuan dan kedamaian, dan kami berusaha melalui tips-tips kekeluargaan yang bisa kami pelajari sebagaimana kami terima pada sore hari ini, agar keluarga kami masing-masing tetap terbangun di dalam cinta kasih yang daripada Tuhan. Berkati seluruh keluarga muda gerejamu, agar tetap Tuhan di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan, di dalam suka dan duka tetap selalu bersama, dan di dalam sukacita dalam setiap keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami pada sore hari ini, karena Tuhan semakin memberikan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang daripada Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus, itulah kiranya yang memelihara, menyertai, dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Amin. Terima kasih Amang Pendeta ya. Terima kasih Inang Sintua Osna Sintalna. Terima kasih Nang Amang Sintua Simantu. Terima kasih Amang, terima kasih Inang. Terima kasih Amang Inang. Amang Terima Parhalado. kasih ya, Mang Inang. Recording stopped. Shalom. Shalom, selamat bermalam. Izin les ya Inang. Ya, malam minggunya yang seru-seru ya. Makasih. Makasih. Ya, sampai jumpa bulan depan dalam acara berikutnya ya. Makasih. Dadah. Makasih Inang Pendeta. Bye-bye. Terima kasih Inang Sintua Osna. Ada Inang, Amang. Dadah. Terima kasih Amang Sekur. Biasanya kita berdua nanti sama Ito Sekur nih yang tinggal.